tapi belum diberikan ya. Mungkin nanti akan saya coba cek lagi ke beliau. Nanti hasil dari pemaparan beliau itu barangkali akan menjadi tugas juga ya. Jadi tolong direview 2 pertemuan dengan Dr. Marek. Dr. Mark Tesar membahas topik yang sangat penting. Di pertemuan pertama beliau membahas tentang landasan filosofis barangkali ya dari metode penelitian, kemudian bagaimana kita mengaitkan konsep metode penelitian ini dengan konsep tentang kajian akan anak dan masa kanak-kanak ya, children and childhood studies gitu ya. Dan Dr. Marek menyatakan bagaimana pandangan kita tentang anak sedikit banyaknya barangkali akan mempengaruhi cara kita di dalam melakukan penelitian. Ya memang saya sendiri disclaimer barangkali ya dalam banyak hal landasan theoretical framework yang kami pakai cukup sama ya. Jadi mungkin teman-teman kalau menyimak perkuliahan dari Dr. Mark Tesar bisa menyimpulkan bahwa ketika kita melakukan penelitian dengan anak ya, doing research with children, bukan doing research for children, bukan melakukan penelitian untuk anak, maka dengan berbagai macam alasan, baik alasan filosofis maupun alasan yang bersifat etikal ya, karena di pertemuan kedua Dr. Marek secara spesifik membahas tentang bagaimana sih melakukan penelitian dengan anak tersebut, kelihatannya memang mudah-mudahan ya kita bisa sepakat bahwa penelitian dengan pendekatan kualitatif itu akan memegang akan lebih mungkin untuk dilakukan ya, baik secara filosofis ya, karena tadi banyak sekali perilaku anak yang barangkali tidak bisa diukur oleh angka. Kemudian secara etikal kita juga ingin memastikan bahwa penelitian yang kita lakukan ini memang memberikan ruang agar suara anak bisa terdengar, dan kemudian juga pertimbangan-pertimbangan yang lainnya gitu. Nah, tapi tentu saja bukan berarti penelitian kuantitatif tidak bisa dilakukan. Karena kalau kita bicara tentang pendidikan anak usia dini, maka tentu saja yang termasuk ruang lingkup partisipan di dalam kajian pendidikan anak usia dini itu tidak hanya anak ya. Kita juga bisa melakukan penelitian bersama orang dewasa, dalam hal ini bersama guru, bersama orang tua ya, atau barangkali juga karena di Indonesia kita cukup mengenal konsep extended family ya, barangkali juga bersama orang tua keluarga besar ya, yang artinya orang-orang dewasa yang terlibat di dalam uh, di dalam apa di dalam proses pengasuhan, pendidikan, dan pembelajaran dilakukan oleh anak. Nah, kalau kita melakukan penelitian dengan orang dewasa, ya barangkali akan lebih memungkinkan menggunakan pendekatan-pendekatan yang kuantitatif. Meskipun demikian, barangkali tetap harus ada catatan-catatan yang diperhatikan ya, diantaranya terkait dengan etika penelitian dan juga hal-hal yang lain barangkali yang perlu kita perhatikan gitu ya. Nah, di dalam perkuliahan ini kita barangkali akan sedikit membahas tentang memperkuat kembali ya diskusi kita tentang apa sih bedanya penelitian kuantitatif dan kualitatif. Ya seperti yang mungkin juga pernah saya kemukakan ya, dan kemarin juga dikemukakan barangkali ya oleh Profesor Mark Tesar, bahwa ketika kita berbicara tentang metode penelitian atau metodologi penelitian, karena kalau metode penelitian itu sudah sangat spesifik ya. Jadi kalau teman-teman bicara metode penelitian, itu adalah desain penelitian yang akan dilakukan. Bisa studi kasus, bisa etnografi, bisa eksperimen, bisa survei, itu metode. Tapi kalau kita bicara metodologi, kita bicara metode, kita bicara siapa partisipan kita bicara di mana kondisi penelitian ini dilakukan, kita bicara bagaimana teknik analisisnya, termasuk juga yang tidak kalah pentingnya kita bicara landasan filosofis atau landasan epistemologis yang kita gunakan. Jadi kalau kita bicara metodologi, itu lebih lengkap. Jadi kalau teman-teman menulis tesis itu bukan bab 3 itu bukan metode penelitian, tapi metodologi gitu. Karena kan di dalam bab 3 itu isinya tidak hanya menceritakan desain penelitian, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah menceritakan apa riset yang barangkali kita lakukan tersebut. Gitu. Nah, bagi banyak pihak, kalau kita berbicara metode penelitian kuantitatif dan kualitatif, ini barangkali banyak yang menganggap bahwa ini hanya perbedaan metode saja, gitu. Jadi perbedaan desain saja. Artinya ya kalau, dan ini tergantung kepada pertanyaan penelitian ya yang teman-teman miliki. Artinya kalau pertanyaan penelitian itu memang mengharuskan kita untuk mencari jawabannya secara kuantitatif, ya silahkan dilakukan kuantitatif. Akan tetapi apabila pertanyaannya ini mengharuskan kita mencari jawabannya secara kualitatif,
ya barangkali silahkan menggunakan kualitatif. Akan tetapi bagi banyak pihak barangkali ya, ketika kita berbicara tentang metode penelitian kuantitatif dan kualitatif, ini bukan hanya sekedar ini bukan hanya sekedar perbedaan metode saja, tapi ini juga sudah menyangkut kepada yang namanya perbedaan metodologi, perbedaan epistemologi. Ada landasan filsafat yang memang berbeda antara penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Nah, sehingga biasanya mereka yang meyakini bahwa ada perbedaan filosofis antara kuantitatif dan kualitatif ini menganggap tidak bisa digabungkan gitu ya antara kuantitatif dan kualitatif. Sementara yang kelompok pertama yang meyakini bahwa perbedaan ini hanya perbedaan metode saja gitu ya, itu akan menganggap bahwa teman-teman bisa melakukan mixed method gitu karena tadi tergantung pertanyaan penelitiannya. Tapi kalau kita berada di kelompok yang kedua yang menganggap bahwa memang ada perbedaan yang fundamental ya secara filosofis antara penelitian kuantitatif dan kualitatif, maka ini menjadi tidak bisa kita gabungkan gitu. Jadi kalau bagi kelompok yang kedua, mixed method yang menggabungkan kuantitatif dan kualitatif itu menjadi tidak mungkin kita lakukan. Nah, ini mungkin untuk mengingatkan kembali ingatan kita gitu ya. Kalau kita berbicara tentang epistemologi atau landasan penelitian, paling tidak ada dua kelompok ya yang bisa kita petakan gitu. Kelompok yang pertama ini dikenal dengan positivistik gitu ya, atau positivisme gitu. Nah, positivisme ini merupakan sebuah kelompok yang meyakini bahwa ketika kita melakukan penelitian ya, maka penelitian ini harus dilakukan dengan cara-cara yang objektif gitu ya. Jadi cara-cara yang objektif itu seperti apa, nanti mungkin di kelas teori kritis ya setelah pertemuan dengan Dr. Mark Tessar, saya juga akan sedikit kembali membahas tentang sejarah ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita lihat dari sejarah ilmu pengetahuan gitu ya, Eropa di masa Renaissance gitu, Eropa di masa kegelapan itu kan ditandai dengan adanya dominasi antara kelompok penguasa dengan kelompok agamawan gitu ya. Jadi bagaimana agama digunakan untuk menjaga kepentingan penguasa gitu, sehingga terjadi kolusi antara penguasa agama dengan kelompok penguasa gitu. Nah, kalau teman-teman jalan-jalan ke Eropa, teman-teman akan melihat ya bahwa banyak sekali bangunan-bangunan peninggalan Eropa yang mewah, itu kalau bukan istana ya gereja gitu ya. Nah, ini tentu saja bukan kritik terhadap agama Kristennya, tapi kritik terhadap bagaimana agama digunakan untuk kepentingan penguasa. Dan hal itu rasanya bukan hanya terjadi di agama Kristen ya, di agama Islam, di agama Hindu, di agama Buddha. Kita juga melihat barangkali ya bagaimana ada sejarah di mana hampir setiap agama itu pernah digunakan untuk kepentingan penguasa. Nah, sehingga ketika Eropa memasuki zaman modern atau yang dikenal dengan zaman Renaissance, salah satu hal yang barangkali mereka coba lakukan adalah menolak nilai-nilai agama. Jadi Eropa memasuki masa Renaissance dan mereka mengambil posisi sekuler ya dalam hal memisahkan agama dengan kehidupan mereka gitu. Nah, mungkin pertanyaannya adalah kenapa masyarakat Eropa menjadi sekuler? Ini bukan semata-mata karena mereka menolak nilai kebenaran yang ada dalam agama sebetulnya, tapi seperti yang tadi saya katakan, karena mereka memiliki semacam trauma di masa kegelapan, agama ini digunakan untuk kepentingan penguasa, sehingga alih-alih agama ini menjadi alat untuk menyejahterakan manusia atau untuk mencapai keadilan antar manusia, agama malah digunakan untuk mempertahankan status quo, dan agama juga dipergunakan untuk memperlebar kesenjangan yang ada di dalam masyarakat. Iya, Kalau teman-teman pernah melihat film apa sih yang mainnya Leonardo DiCaprio ya tentang Three Musketeers, di situ digambarkan bagaimana terjadi yang namanya kesenjangan ekonomi ketika penguasa, pemuka agama, mereka setiap hari hidup berfoya-foya, berpesta-pesta, selirnya pun digambarkan sangat banyak gitu ya, sementara rakyat kesulitan, bahkan untuk makan makanan yang layak saja rakyat tidak bisa. Atau kalau teman-teman pernah membaca atau melihat film Les Miserables gitu ya, itu juga sama, settingnya di Prancis, itu juga menceritakan hal yang sama, bagaimana kesenjangan begitu tinggi di masyarakat, sementara pada saat yang sama penguasa dan pemuka agama bersenang-senang, berpesta poya di atas penderitaan rakyat.
Sehingga ketika Eropa memasuki masa Renaissance atau masa Enlightenment ya, pencerahan kembali gitu ya, mereka mengalami trauma terhadap agama karena mereka melihat ternyata agama ini mengalami destructive power gitu ya, kekuatan untuk merusak, kekuatan untuk memperbesar ketidakadilan yang ada di masyarakat. Nah, sehingga ketika mereka memasuki masa Enlightenment atau masa Renaissance, mereka menolak agama karena trauma yang tadi sudah saya katakan gitu. Nah, kalau kita perhatikan gitu ya, dan sebagai alternatifnya, kemudian masyarakat Eropa menjadikan ilmu pengetahuan sebagai standar baru di dalam kebenaran. Jadi kalau pada masa-masa sebelumnya agama menjadi standar di dalam melihat sebuah kebenaran, nah ketika memasuki masa Renaissance, karena tadi ada trauma terhadap agama seperti yang sudah saya ceritakan, maka kemudian ilmu pengetahuan lah yang menjadi standar di dalam kebenaran. Mungkin teman-teman masih ingat ya diskusi sebelum teman-teman kuliah umum dengan Dr. Mark Tessar, kita pernah membahas bagaimana salah satu sumber ilmu pengetahuan itu, sumber kebenaran itu adalah otoritas gitu ya. Nah, yang ini seringkali digunakan oleh para pemuka agama gitu ya. Kalau teman-teman jalan-jalan ke ke pondok gitu ya, ke pesantren, itu tradisi otoritasnya itu sangat tinggi sekali gitu. Bagaimana apapun yang dikatakan oleh kiai itu mutlak gitu ya, dianggap sebagai sesuatu yang benar gitu ya. Bahkan di beberapa pesantren yang sangat tradisional, mohon maaf gitu ya, air cuci tangan kiai itu kadang-kadang atau cuci kaki itu sampai diminum oleh santrinya gitu ya, karena diyakini itu akan membawa keberkahan gitu. Dan itu yang kemudian salah satu hal yang kemudian ditolak barangkali oleh masyarakat Eropa, penyandaran kebenaran kepada kepada otoritas belaka, dalam hal ini otoritas agama gitu. Nah, sehingga ketika ilmu pengetahuan menjadi standar baru di dalam kebenaran, mereka memposisikan ilmu pengetahuan ini sebagai lawan atau biner ya, istilah lain dari lawan itu biner, lawan atau biner dari agama gitu. Jadi ilmu pengetahuan dan agama ini ditempatkan pada dua oposisi biner. Apa itu oposisi biner? Oposisi biner itu dua titik yang nggak mungkin ketemu gitu ya. Jadi satu di ujung kanan, satu di ujung kiri, dan nggak mungkin keduanya itu ketemu di tengah-tengah, saking nilainya itu memang sangat berlawanan. Afina punten ya, ini saya sudah jadikan co-host. Kalau ada teman-temannya yang mau masuk langsung di-admit aja gitu ya. Ya, siap Bunda. Ya, nah jadi kalau kita perhatikan agama itu kan berangkat dari pengalaman subjektif manusia gitu ya. Walaupun barangkali sebagai penganut agamanya masing-masing, kita semua meyakini agama yang kita anut merupakan agama yang benar untuk diri kita sendiri, tapi tetap dia pengalaman yang subjektif gitu. Sulit kan untuk menceritakan misalnya bagaimana mungkin, bagaimana misalnya, jadi artinya apa yang membuat seseorang merasa tenang itu pasti akan berbeda gitu ya. Jadi misalnya ada orang yang ketika sudah selesai sholat merasa tenang, ada orang yang setelah pergi ke gereja dia merasa tenang ya. Kalau teman-teman pernah melihat perayaan Dewali ya di kalangan penganut agama Hindu itu kan mereka melukai diri mereka ya, menyakiti diri mereka gitu ya, jadi disayat-sayat gitu ya, sampai kalau kita melihatnya itu sangat sakit gitu. Tapi mereka mengatakan setelah melalui ritual itu mereka mengalami sebuah spiritualisme yang sangat tinggi gitu ya. Dan banyaklah ya pengalaman-pengalaman keagamaan yang itu ya yang itu sangat subjektif gitu ya, sangat-sangat subjektif. Ada orang yang sakit kemudian dinasihati oleh ustadz, kamu harus banyak sedekah nanti kamu sembuh. Ternyata betul ketika dia sudah banyak sedekah dia sembuh. Itu kan hal-hal yang subjektif yang mungkin nggak bisa diterima oleh nalar, tapi dia dialami dan diyakini oleh masing-masing penganut itu. Jadi kalau agama itu karakteristiknya subjektif, maka ilmu pengetahuan sebagai lawan oposisi biner dari agama, dia pengalamannya objektif. Nah, objektif ini artinya kan bagaimana orang mendefinisikan objek itu sama gitu ya. Jadi kita objektif itu kan defining the object as it is gitu. Jadi mendefinisikan objek sesuai dengan bendanya gitu. Jadi kalau saya ngelihat kursi gitu ya, Anda juga ngelihat kursi dan kita sepakat bahwa itu adalah kursi, pernyataan kita itu objektif karena kita mendefinisikan benda itu secara nyata, secara apa yang dimaksud dengan karakteristik bendanya gitu. Nah, jadi kalau karakteristik agama tadi subjektif, maka karakteristik ilmu pengetahuan adalah objektif. Agama juga punya banyak sisi-sisi yang irasional gitu ya. Bagaimana misalnya
menerjemahkan peristiwa Isra Miraj gitu kan, itu kan agak sulit untuk dipahami oleh akal sehat manusia ya, bagaimana mungkin ada perjalanan yang bukan hanya keluar angkasa tapi outer space gitu ya, dan itu kita yakin dilakukan hanya dalam waktu 1 malam saja gitu. Sekarang saja ketika teknologi sudah berkembang dengan pesat, yang namanya perjalanan keluar angkasa itu tidak bisa misalnya dilakukan 1 malam. Tapi ya itulah agama gitu, banyak hal di dalam agama yang memang tidak bisa kita terima secara rasional, tapi dia harus kita jadikan sebagai bagian dari keimanan. Sehingga ciri yang kedua dari agama itu adalah irasional, maka ciri kedua dari ilmu pengetahuan adalah rasional. Di dalam ilmu pengetahuan, untuk sesuatu bisa dikatakan benar, dia harus diterima oleh akal sehat manusia. Dia harus bisa apa? Ini tadi diterima oleh kapasitas kognitif manusia gitu ya. Kemudian ciri agama yang ketiga, dia tidak terukur tadi ya, pengalaman spiritual manusia itu sangat subjektif gitu ya. Beberapa hal barangkali tidak irasional ya, karena memang yang namanya keberagaman itu tidak terukur gitu. Jadi kadang-kadang saya terus terang suka agak bingung ya kalau ada yang melakukan penelitian tentang pemahaman keagamaan gitu ya, tapi dalam isi pemahaman keagamaan ada instrumen yang mengukur pemahaman keberagamaan seseorang gitu. Karena ya tadi ya, yang namanya pengalaman keberagaman itu menurut saya sih sesuatu yang sebetulnya tidak bisa kita ukur gitu. Nah, kalaulah agama sifatnya tidak bisa diukur gitu ya, maka yang namanya ilmu pengetahuan itu bisa diukur gitu ya. Jadi itu sebabnya kemudian di dalam ilmu pengetahuan kalau kita melakukan metode penelitian, ya ini kan kita sedang berbicara tentang positivistik ya, maka kita akan mengembangkan instrumen gitu, karena ada asumsi semua perilaku manusia untuk dia bisa dikaji, dia terlebih dahulu harus diukur. Dan kita membuat instrumen ini kan mengembangkan dari satu variabel, kemudian variabel dilihat dimensi-dimensinya apa, dimensi-dimensi ini kemudian diturunkan menjadi indikator-indikator gitu. Dan di dalam bidang ilmu psikologi ini sangat kuat sekali gitu ya digunakannya gitu. Ilmu psikologi termasuk ilmu pertama yang barangkali sangat sangat patuh ya dengan kriteria ilmu pengetahuan, termasuk diantaranya bisa melakukan pengetahuan. Kalau teman-teman yang S1-nya psikologi pasti bisa membenarkan lah apa yang saya katakan ini. Dalam ilmu psikologi tidak ada satupun perilaku manusia yang tidak bisa diukur gitu ya. Itu sebabnya kenapa kita punya assessment untuk mengukur tingkat kematangan anak, tingkat kesiapan bersekolah anak, kecerdasan anak gitu ya. Kita juga punya instrumen barangkali untuk mengukur depresi yang dimiliki oleh seseorang. Jadi hampir semua aspek perilaku manusia ini kemudian bisa diukur. Nah, jadi kalau boleh disimpulkan barangkali ketika kita berbicara tentang ilmu pengetahuan menurut versi positivisme, maka ilmu pengetahuan itu dibangun oleh 3 faktor utama atau 3 ciri utama dari sebuah ilmu pengetahuan. Yang pertama, dia haruslah bersifat objektif gitu ya. Yang kedua, dia harus bersifat rasional, dan yang ketiga dia harus bisa diukur. Jadi apapun yang akan kita kaji tentang manusia itu barangkali harus bisa diukur melalui instrumen-instrumen yang dikembangkan. Nah, kelompok yang kedua ini ada yang menyebutnya dengan istilah sosial konstruktivisme, atau ada juga yang menyebutnya dengan post-positivisme. Ini merupakan sebuah kelompok yang lahir terhadap kritik dari positivisme. Jadi kalau tadi saya mengatakan ciri ilmu pengetahuan modern itu ada 3, itu bukan ciri yang universal. Itu ciri yang barangkali hanya diyakini oleh kelompok positivisme saja gitu. Karena kemudian muncul kritik ya dari kelompok sosial konstruktivis atau kelompok post-positivisme ini. Dan kritik ini sebetulnya bukan sesuatu yang baru ya. Kritik ini sudah mulai muncul dari sejak Perang Dunia Kedua gitu. Nah, kenapa muncul di Perang Dunia Kedua? Karena saat Perang Dunia Kedua barangkali di masa tersebut manusia sedang mengalami titik puncak peradaban gitu ya. Banyak temuan-temuan modern yang kita nikmati hari ini kalau kita telusuri yaitu munculnya itu di fase itu gitu ya, cikal bakalnya gitu ya. Nah, termasuk barangkali salah satu penemuan fenomenal manusia adalah pengembangan bom atom gitu ya. Nah, kebetulan saya pernah jalan-jalan ya ke Hiroshima gitu, bukan jalan-jalan, ada konferensi di Hiroshima, kemudian oleh penyelenggara konferensi itu diajak ya untuk datang ke Museum Hiroshima, dan memang kalau melihat Museum Hiroshima itu
kita sangat terenyuh ya menyaksikan bagaimana jadi ada replika ya kejadian bom atom, kita sangat terenyuh melihat bagaimana, pada hari tersebut gitu ya, 15 Agustus, kota yang jumlah penduduknya sebetulnya tidak terlalu banyak gitu ya, setiap pagi-pagi itu orang melakukan aktivitasnya gitu ya, ada yang pergi ke kantor, ada yang pergi ke ladang ya, ada anak-anak tentu saja pada pergi ke sekolah. Kemudian tiba-tiba jam 10 pagi dijatuhkan satu bom oleh Amerika Serikat dan satu kota itu kemudian hancur. Dan sifat bom itu kan anti diskriminasi. Anti diskriminasi bukan dalam pengertian positif, tapi yang namanya bom itu kan nggak pernah ngelihat apakah individu ini sebetulnya anak kecil, perempuan gitu ya, atau dia orang yang barangkali sebetulnya justru anti perang gitu ya. Tapi pokoknya kalau bom dijatuhkan ya sudah, dampaknya akan diterima oleh semua orang. Dan sampai hari ini kan apa ya, individu-individu yang mengalami radiasi pasca bom atom ini kan masih hidup dan memberikan kesaksiannya, dan ini juga berdampak bukan hanya pada diri mereka tapi juga pada keturunan mereka gitu. Dan memang sangat apa ya, sangat sangat terenyuh sekali gitu ya. Nah, kalau diperhatikan gitu ya di museum itu diceritakan, dan ini juga sebetulnya banyak ya tulisan-tulisannya, teman-teman bisa ngecek lah ya di Google Scholar. Di situ bom atom ini kan dimulai dengan penelitian yang dilakukan oleh Albert Einstein ya dengan teori relativitasnya. Dan kemudian ketika sedang mengembangkan teori ini, Einstein di tengah jalan kehabisan uang gitu, kehabisan dana. Kemudian dia mengirim surat kepada Presiden Amerika Serikat saat itu, dan dia mencoba meyakinkan Presiden Amerika Serikat bahwa kalau dia bisa diberikan dana untuk melakukan penelitian, untuk melanjutkan penelitian ini, which is mengembangkan bom atom tadi, maka dia mengatakan bahwa temuan dia ini akan menghemat biaya perang yang di masa yang akan datang. Jadi alih-alih sebuah negara itu harus mengirim satu pasukan gitu ya, mereka cukup hanya dengan menjatuhkan bom saja, dan itu kan langsung menang saat itu Amerika ya gitu. Dan kita bisa lihat bagaimana Amerika senantiasa berusaha menjustifikasi tindakannya ya, misalnya dengan film-film Pearl Harbor gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi menarik gitu ya, karena kalau kita perhatikan berarti memang yang namanya penemuan saintifik saat itu yang terkait dengan bom atom, itu kan merupakan hasil kerja rasio gitu. Dan disinilah muncul pertanyaan kritis ya dari teman-teman kelompok post-positivistik, kalaulah rasio itu dianggap sesuatu yang unggul, karena ingat tadi konsep rasionalitas itu muncul sebagai sebuah kritik terhadap agama yang dianggap tidak irasionalitas. Dan tadi agama dianggap sebagai sebuah kekuatan yang merusak, yang bisa memperpanjang ketidakadilan yang ada di masyarakat, karena tadi agama digunakan untuk kepentingan penguasa. Nah, harusnya berarti ilmu pengetahuan kan punya sifat yang berlawanan ya kalau seperti itu gitu. Kalau premis itu benar. Jadi artinya harusnya ilmu pengetahuan dengan penekanannya kepada rasionalitas berarti dia bisa membawa kepada kesejahteraan manusia. Tapi kemudian yang terjadi kalau kita perhatikan adalah justru alih-alih ilmu pengetahuan ini bisa meningkatkan kesejahteraan manusia, yang terjadi adalah ilmu pengetahuan ini juga ternyata memiliki potensi yang sama untuk merusak gitu. Sebagaimana kita saksikan dalam dalam peristiwa bom atom tadi gitu ya, bagaimana melalui riset yang pastinya kalau kita bicara pengembangan itu kan didasarkan dari teori-teori, didasarkan dari rumus-rumus tertentu gitu ya. Kemudian juga pertimbangan rasional lainnya adalah pertimbangan ekonomis, karena Einstein mengatakan bahwa kalau bom ini ditemukan ini akan menghemat biaya perang. Artinya itu kan pertimbangan-pertimbangan yang sangat rasional. Tapi ternyata yang dihasilkan dari rasionalitas juga adalah sesuatu yang merusak gitu. Tadi saya katakan bagaimana yang namanya bom itu sifatnya ya non diskriminatif, mungkin bukan non diskriminatif ya, non selected gitu. Jadi tidak memilih gitu. Siapapun orang yang ada di daerah tersebut, mereka akan terkena dampak dari bom. Dan kita tahu barangkali berapa banyak orang yang kemudian meninggal atau bahkan menderita karena bom atom tadi gitu. Walaupun kata teman saya ya gara-gara ada bom atom itu Indonesia bisa merdeka gitu ya. Karena tanggal 15 Agustus menjadi momen di mana kemudian para tokoh di Indonesia melakukan dengan kekalahan Jepang tadi membuat rapat-rapat singkat untuk mempersiapkan kemerdekaan negara gitu. Nah, ini juga menunjukkan satu hal bahwa tidak pernah ada yang namanya objektif itu gitu. Katakanlah kalau kita mengatakan tanggal 15 Agustus gitu ya, di Jepang dimaknainya itu sebagai hari
berkabungnya masyarakat Jepang karena pada hari itulah dijatuhkannya bom atom. Ini juga jadi menarik ya, bagaimana yang namanya sejarah itu tidak pernah objektif, karena meskipun memang saya sangat terharu ya ketika masuk ke Museum Hiroshima, tapi tidak pernah ada narasi tentang penjajahan Jepang gitu di museum itu. Padahal kan saat itu Jepang juga menjajah Indonesia, menjajah Korea, tapi narasi itu nggak ada gitu. Jadi yang diangkat itu adalah bagaimana Jepang menjadi korban gitu ya. Yang barangkali betul ya, rakyat sipil. Pada akhirnya kalau kita bicara perang, yang pasti yang terkorbankan adalah rakyat sipil. Tapi bagaimana sejarah itu selalu parsial gitu. Dia tidak pernah objektif, dia pasti diciptakan untuk kepentingan, terutama kepentingan nasionalisme biasanya ya kalau kita bicara peristiwa sejarah. Jadi ini juga kan menunjukkan objektif itu tidak pernah ada gitu ya. Jadi tadi tanggal 15 Agustus itu tuh maknanya berbeda buat kita, barangkali itu merupakan momen di mana kita bisa mempersiapkan kemerdekaan. Buat Amerika itu momen di mana mereka memenangkan Perang Dunia Kedua dan dimulailah kemudian supremasi Amerika di bidang militer saat itu. Buat Jepang barangkali itu adalah hari kekalahan mereka. Buat Korea itu juga menandai kemerdekaan mereka gitu. Karena kemerdekaan Indonesia dan Korea ini sebetulnya hampir sama kan, dimulainya tahun 45 gitu. Cuman sekarang Korea larinya lebih cepat, kita kategorinya masih negara berkembang. Korea kategorinya sudah negara maju gitu. Nah, ini menjadi menarik gitu. Termasuk juga kalau kita tadi saya berikan contoh, salah satu contoh objektif itu adalah definisi tentang kursi gitu ya, yang akan selalu sama gitu ya. Jadi ketika kita melihat satu objek dan itu kursi, kita semua akan menamakannya kursi. Tapi kursi juga tidak pernah sama kan pemaknaannya. Sebagai contoh gitu ya, kursi guru dengan kursi anggota DPR itu posisinya tidak sama gitu ya. Kursi mahasiswa dengan kursi dosen itu tidak pernah sama gitu. Kenapa kursi guru TK itu lebih besar dibandingkan dengan kursi anak-anak gitu? Apakah karena memang kursi itu punya fungsi yang sama? Mungkin ada yang mengatakan, oh itu lebih ergonomis, lebih ramah anak. Tapi kan juga sebetulnya ada unsur power ya yang dibuat dari kursi tersebut. Bahwa kita seolah-olah mengingatkan ke anak-anak, kamu tuh masih kecil, kamu tuh nggak punya suara, yang punya power di sini tuh ibu gitu ya. Jadi makanya bentuk kursinya juga berbeda gitu. Jadi kursi yang objektif sekalipun itu tidak pernah barangkali betul-betul objektif sebetulnya, karena selalu ada pemaknaan yang berbeda. Nah, sehingga kalau konsep objektif itu tidak pernah ada, dan tadi konsep rasionalitas juga menjadi ambigu, karena alih-alih rasionalitas ini digunakan untuk membangun kesejahteraan manusia, ternyata rasionalitas juga bisa menjadi rusak gitu. Berapa banyak kerusakan yang terjadi di dunia ini itu bukan karena emosi manusia, tapi karena rasionalitas manusia, eksploitasi alam barangkali itu motifnya motif-motif rasional. Begitu ngelihat alam, yang terpikir itu langsung apa keuntungan yang bisa diambil oleh manusia gitu. Jadi kita tuh sangat human center gitu ya. Padahal kan kalau menurut teori baru posthumanism yang namanya kalau kita bicara dunia itu kan bukan hanya manusia, sebetulnya ada makhluk lain gitu. Tapi kita senantiasa berbicara dari sisi apa yang akan menguntungkan manusia gitu. Jadi pasti dan itu sering kali dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan manusia, menjustifikasi manusia untuk melakukan kerusakan-kerusakan lingkungan. Hampir semua keputusan tentang perang itu adalah keputusan yang rasional, bukan kebutuhan emosional. Apakah dasarnya itu karena keinginan untuk berkuasa gitu ya, atau dasarnya itu pertimbangan ekonomi? Sudah banyak catatan yang menunjukkan bahwa negara-negara NATO gitu ya, not action talk only kalau kata orangnya, negara-negara NATO itu kondisi ekonominya mengalami perkembangan yang sangat tinggi pada periode di mana terjadi peperangan. Karena kalau kita melihat peperangan misalnya ya antara kelompok tertentu, itu kan kita harus bertanya siapa yang mensuplai senjatanya. Jadi selama masih ada peperangan, pabrik-pabrik senjata itu akan terus berjalan gitu ya. Riset-riset mengenai perkembangan senjata itu pasti akan masih dibiayai gitu. Jadi ternyata kerusakan itu justru lebih banyak karena rasio manusia ketimbang karena emosi manusia gitu ya. Dan kemudian tadi ya, yang ini kemudian menimbulkan pertanyaan tentang apakah memang yang benar itu harus sesuatu yang bisa diukur saja? Apakah hal-hal yang tidak diukur itu kemudian dia menjadi tidak valid gitu, dia tidak menjadi tidak absah karena dalam konteks penelitian. Jadi mungkin kita bisa melihat gitu ya bagaimana yang namanya sosial konstruktivisme gitu ya atau positivisme itu muncul sebagai sebuah kritik post positivisme itu muncul sebagai sebuah kritik terhadap positivisme gitu. Jadi ini sebabnya barangkali kenapa bagi banyak orang gitu ya positivisme dan post positivis gitu ya
ini tidak bisa disatukan gitu. Jadi kalau nanti ada yang bertanya, Bu, saya boleh nggak melakukan mixed method? Ya kalau Anda meyakini bahwa ini ada perbedaan filosofis yang cukup signifikan antara positivisme dengan post positivisme, tentu nggak bisa kita melakukan mixed method gitu. Karena yang satu meyakini konsep objektif, yang satu menolak konsep objektif. Yang satu meyakini rasionalitas, yang satu mempertanyakan rasionalitas. Yang satu percaya dengan pengukuran, yang satu lebih percaya kepada kompleksitas perilaku manusia yang tidak bisa direduksi menjadi angka gitu ya. Nah, tapi kalau Anda menganggapnya bahwa ini hanya isu metode saja, ya barangkali bisa dilakukan. Nah, posisinya harus bagaimana ya? Saya nggak bisa menentukan ya bahwa Anda harus ngambil yang ini atau ngambil yang ini. Ini saya kembalikan saja kepada Anda. Dari diskusi yang kita lakukan, barangkali mana yang kira-kira menurut teman-teman sekalian lebih apa ya, lebih sreg dengan value yang teman-teman anut. Karena pada akhirnya, nah kalau saya karena mungkin saya lebih banyak dipengaruhi oleh kajian-kajian post positivisme atau sosial konstruktivis, saya meyakini yang setiap pilihan itu pasti dipengaruhi oleh nilai yang kita anut. Di sisi itulah sebetulnya saya juga tidak terlalu percaya dengan konsep objektivitas gitu ya. Bahkan dalam penelitian kuantitatif yang mengklaim dirinya objektif. Ini waktu hari Sabtu kebetulan saya diskusi dengan teman-teman dari satu UKM ya, di situ barangkali saya mengatakan bahwa bahkan kalau kita bicara tentang penelitian kuantitatif, minimal pada pemilihan topik, pemilihan instrumen itu nggak pernah objektif gitu. Misalnya instrumen, kalau kita perhatikan lah riset-riset yang dilakukan oleh World Bank, ya dilakukan oleh UNICEF, UNESCO, Save the Children tentang anak gitu ya, itu mereka pasti selalu menggunakan satu instrumen tertentu gitu. Yang kalau kita kejar, kenapa mereka pakai instrumen tersebut? Nah ini banyak ya tulisan-tulisan dari Helen Penn. Saya juga cukup banyak menulis tentang hal ini, mengkritisi penggunaan instrumen-instrumen tadi, karena mereka seringkali menggunakan instrumen pengukuran anak yang itu tidak responsif dengan budaya di mana anak itu berada. Jadi kalau mau misalnya melakukan pengukuran perkembangan anak-anak Indonesia yang ada di desa-desa, mereka akan pakai instrumen ini dikembangkan dari norma anak-anak di barat, kulit putih, kelas menengah gitu. Yang tentu saja ketika dipakai di instrumen di anak-anak Indonesia ini menjadi tidak sesuai gitu. Bahkan seringkali akhirnya anak-anak Indonesia diposisikan seolah-olah mereka terlambat gitu perkembangannya. Padahal mungkin bisa jadi gitu ya, bukan karena perkembangannya yang terlambat, tapi karena instrumennya yang tidak sesuai dengan konteks budaya tersebut. Nah, tapi kan kalau kita melihat yang namanya World Bank ini kan, ya World Bank kalau kata Adi Sasono at the end of the day is a bank gitu. Yang namanya bank itu tujuannya ya mencari profit gitu. Hanya kalau profit World Bank kan pinjaman itu bukan ke personal, pinjamannya ke negara. Jadi untuk menjustifikasi sebuah pinjaman ke satu negara, kan perlu ada alasan kenapa negara tersebut perlu diberikan pinjaman. Makanya akan selalu digunakan instrumen yang menunjukkan anak-anak Indonesia itu defisit gitu ya. Defisit itu terlambat perkembangannya. Dari dulu sampai sekarang anak-anak Indonesia itu dikonstruksikannya selalu terlambat perkembangannya. Zaman saya dengan cacingan gitu ya. Jadi saya masih ingat gitu ya, waktu kecil umur 3 tahun, 4 tahun, saya dibawa ke posyandu gitu ya, dikasih vitamin supaya tidak kena cacingan. Kalau sekarang mungkin diskursusnya stunting gitu ya. Jadi tapi kan treatmentnya tetap sama, dibawa ke posyandu, dikasih bubur kacang gitu ya. Jadi diskursusnya berbeda, treatmentnya tetap sama. Dan ini kan menjustifikasi gitu ya. Saya tidak mengatakan bahwa stunting itu tidak real, tapi kalau kita perhatikan where the money goes gitu ya, bagaimana dari diskursus stunting ini kan melahirkan justifikasi pinjaman berapa juta dolar gitu ya dari World Bank ke pemerintah Indonesia. Jadi selection of instrument itu nggak pernah objektif sebetulnya. Kita pasti akan memilih satu instrumen yang itu fit our interest gitu. Jadi ini yang menurut saya juga sebetulnya apa ya. Jadi kalau di penelitian kualitatif, ini saya bias terus terang karena saya lebih banyak pakai research kualitatif. Peneliti itu jujur dengan subjektivitasnya. Justru subjektivitas itu kita bongkar supaya riset kita tanda kutip menjadi lebih objektif tanda kutip gitu ya. Tapi kalau di penelitian kuantitatif subjektivitasnya itu disembunyikan, tapi sebetulnya dia ada gitu tadi ya, dari pemilihan instrumen, dari pemilihan teknik analisis dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi nanti kita akan bicara gitu ya. Saya pikir tetap teman-teman pada level ini perlu memahami apa itu kuantitatif, apa itu kualitatif, tapi at the same time saya juga merasa bahwa di tingkat pasca sarjana ini teman-teman harus melihat kuantitatif dan kualitatif bukan sekedar persoalan metodologis, bukan sekedar persoalan metode, tapi juga sebuah persoalan epistemologi. Yang tadi kalau sudah epistemologi,
apakah bisa dilakukan atau tidak, dia sebetulnya akan menjadi lebih sulit. Tapi kalau teman-teman meyakini ini hanya perbedaan metode juga ya tidak jadi masalah gitu ya, karena ya ada juga yang menganggap seperti itu. Ya, silakan barangkali ada yang mau ditanyakan dulu. Izin Bunda, Ya, silakan Bu Ani. dari paparan Bu Vina barusan, saya jadi terbuka juga, iya betul juga, karena ketika kita meneliti dengan kuantitatif, ada beberapa poin-poin yang kita paksakan diukur dengan menghasilkan angka-angka, padahal di balik itu juga ada hal yang harus kita pertimbangkan. Ketika saya pernah meneliti tentang stunting di desa, akhirnya diambilkan kesimpulan bahwa desa ini kurang gizi gitu kan, karena banyak anak yang menjurus ke stunting, pada ukurannya hanya mendekati sekian persen gitu kan. Nah, mungkin kualitatif lebih memenuhi ketika saya juga mulai melihat bahwa oh ini bagian bawaannya begini gitu kan. Jadi bukan stunting dia pendek terus dia kurang gizi gitu kan ya. Nah, tapi juga ada hal yang yaitu kita juga akhirnya terikat dengan data-data angka, Bun, bahwa sekian persen atau keterlibatan orang tua di posyandu, terus data vitamin yang diterima anak itu kan angka-angka semua, dan itu juga memang berhubungan dengan dinas kesehatan dan puskesmas tempat gitu kan. Jadi akhirnya rokok kayak misalnya digabungkan begitu gitu kan, jadi ada dicampur metode kualitatif juga iya, karena memang banyak pertimbangan yang harus diangkat. Kalau kuantitatif hubungannya dengan keterikatan saya dengan dinas gitu kan, puskesmas kesehatan dan sebagainya. Gimana ya Bun baiknya? Terima kasih Bunda. Baiknya gimana ya? Ya maksud saya begini ya, sebetulnya nggak apa-apa sebetulnya kita, misalnya tadi ya kalau kita bicara wacana stunting, saya ngelihat barangkali wacana stunting ini bisa digunakan untuk lebih mendorong peran pemerintah ya di dalam pemenuhan kebutuhan anak gitu. Walaupun kadang-kadang saya suka bertanya-tanya juga gitu kan, dana yang dialokasikan untuk program stunting ini kan luar biasa banyaknya ya, tapi begitu sampai ke posyandu ya programnya pemberian bubur kacang hijau lagi gitu ya, sama dengan zaman saya dulu gitu. Makanya tadi saya katakan wacananya berbeda, zaman saya mungkin istilahnya cacingan, zaman sekarang stunting, tapi ya intervensinya itu seringkali sama gitu ya. Jadi ini jadi menarik kalau kita mau memproblematikan lebih lanjut dengan melihat where the money actually goes gitu. Itu akan menarik juga kemana sebetulnya uang itu pergi. Tapi katakanlah ya kita mencoba tetap meyakini bahwa diskursus stunting katakanlah bisa digunakan untuk untuk lebih meningkatkan peran pemerintah ya di dalam pemenuhan kebutuhan anak. Akan tetapi ya tadi gitu, saya nggak tahu ya, mungkin bisa jadi ini kalau para dokter yang mendengarkan pemaparan saya mungkin tidak setuju, dan saya juga terbuka dengan hal tersebut. Tapi kadang-kadang saya bertanya apakah memang kan kita kalau pakai yang namanya pengukuran stunting itu kan kita mengacu kepada standar-standar yang dibuat oleh WHO ya, yang which is again apakah itu dibuat berdasarkan populasi anak-anak di Indonesia atau menggunakan standar-standar populasi di negara-negara barat gitu ya. Nah, itu juga menjadi satu pertanyaan kritis yang lain. Tapi mungkin saya ingin cerita begini saja ya. Kita pisahkan dulu isu stunting gitu ya. Tapi mungkin saya ingin mengasih contoh, sebetulnya tadinya saya ingin ngasih contoh ini di teori kritis gitu ya, tapi saya pikir ya seperti yang sudah saya katakan ke teman-teman, kalau kita bicara 3 mata kuliah yang sekarang teman-teman anut ini memang kita akan bolak-balik gitu ya, back and forth gitu. Ada contoh yang barangkali bisa digunakan di semua mata kuliah ini. Katakanlah gini, teman-teman selama ini ya, terutama yang menjadi guru gitu ya, ketika mengajar atau ketika melakukan assessment, itu kan sangat terbiasa menggunakan checklist gitu ya. Jadi biasanya nanti anak itu dikategorikan mulai berkembang, sudah berkembang, belum berkembang gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Yang itu juga sebetulnya sangat highly problematic
Karena kalau kita bicara dari konsep tumbuh kembang anak, yang namanya anak usia dini itu kan masih terus berkembang gitu ya. Jadi ketika kita mengkategorikan anak kepada kategori belum berkembang, mulai berkembang, itu sebetulnya dikhawatirkan akan menjadi label-label yang mengunci anak gitu ya. Eh, dan seringkali gitu, misalnya kalau kita melakukan pengukuran dengan menggunakan STPPA, kita tanpa sadar juga ini akan mendiskreditkan anak-anak yang berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah atau anak-anak yang berada di luar Jawa gitu ya. Sampai hari ini kan ini masih diyakini oleh kita semua bahwa yang namanya perkembangan anak-anak di luar Jawa itu terlambat gitu. Anak-anak Papua itu terlambat gitu ya. Ini nih saya pernah gitu ya, ketika saya berapa tahun yang lalu diminta mengajar untuk kelas afirmatif bagi mahasiswa penerima beasiswa LPDP. Jadi kan LPDP itu ada satu beasiswa yang sifatnya afirmatif gitu. Afirmatif dalam pengertian dia dikhususkan untuk teman-teman dari Indonesia, anak-anak dari pelajar-pelajar dari Indonesia bagian timur, dan untuk mendapatkan beasiswa tersebut ada beberapa syarat yang dikecualikan, seperti syarat TOEFL misalnya itu dikecualikan. Jadi mereka nggak perlu punya standar TOEFL tertentu yang dilihat lebih kepada apa ya, saya kurang paham juga, nanti TOEFL-nya akan dibantu disiapkan gitu. Dan saya masih ingat ketika saya ngajar itu, tentu saya sangat senang ya karena itu kesempatan saya untuk belajar banyak dari mereka. Dan waktu itu ketika saya akan mengajar kan semua pengajar itu dikumpulkan dulu gitu ya, diberi briefing. Kemudian katakanlah si ketua program tersebut masih mengatakan begini, ya nanti difahami aja lah, ya, kalau anak-anak itu lambat, maklum katanya anak-anak Papua kan nggak sama dengan anak-anak di Jawa. Itu saya kaget sekali gitu, bagaimana mungkin prejudis gitu ya, stereotip itu masih dikekalkan gitu ya, masih diyakini oleh mereka yang seharusnya percaya bahwa itu tuh tidak boleh dilakukan gitu. Nah, artinya dan ini juga bisa kita lihat gitu ya, kalau kita cermati gitu ya, proyek-proyek NGO itu kan banyaknya dilakukan di Indonesia bagian timur gitu ya. Karena sebetulnya barangkali ada asumsi tadi bahwa anak-anak Indonesia bagian timur dianggap developmentally delay, perkembangannya tidak sama dengan anak-anak di Jawa. Itu kita kalau pakai laporan-laporan dari ECDI gitu ya, salah satu instrumen yang paling sering dipakai oleh para NGO, atau dengan menggunakan STPPA. Nah, kebetulan beberapa tahun yang lalu saya pernah ke Papua untuk penelitian gitu ya. Jadi waktu itu kami ke daerah Lanijaya gitu ya, cantik sekali ya itu. Kalau saya belum pernah ke Swiss, tapi kalau kata orang yang sudah pernah ke Swiss, itu tuh seperti Swissnya Indonesia gitu, karena sangat cantik sekali daerahnya. Tapi memang perjalanan ke sana itu sangat lama, jadi sekitar 8 jam ya dari kota Wamena gitu. Jadi itu ya, dan perjalanannya hanya bisa dilakukan siang hari karena kalau malam hari tidak ada akses listrik di sana, jadi perjalanan itu dianggap akan cukup berbahaya gitu. Nah, di tengah jalan kebetulan kendaraan yang saya gunakan itu tiba-tiba mogok gitu. Jadi kami harus turun gitu ya. Jadi sambil ya udah gitu kan yang mekanik memperbaiki mobil itu, kita turun biasalah ya foto-foto, selfie-selfie gitu ya. Kemudian tiba-tiba dari jauh itu saya lihat ada 2 orang anak berjalan, mungkin usianya sekitar 4-5 tahun gitu ya. Terus mereka berlari gitu ya. Terus tiba-tiba mereka mama mama gitu manggil kita, kan kalau orang Papua tuh manggil mamah ya ke perempuan perempuan dewasa itu. Kemudian dia langsung ngajak saya salaman, terus dia tanya, "Mama dari mana?" Dia bilang, "Oh, saya dari Bandung." Katanya, "Oh." Terus saya tanya tuh dia ngejawab gitu ya dengan sangat, artinya mungkin gitu ya kalau di kota besar Bandung gitu ya, saya jarang gitu tiba-tiba ada anak gitu ya asing nggak saya kenal tiba-tiba langsung ngajak ngobrol gitu tanpa rasa takut, tanpa rasa sungkan gitu ya, dengan kepercayaan diri yang sangat tinggi gitu. Terus udah gitu mobil saya kan betul saya harus pergi, mama pergi ya, saya bilang iya iya. Terus saya bilang rumah kakak di mana, terus dia tunjuk rumah itu jauh sekali di bawah kaki gunung. Saya bilang wah hati-hati kakak. Terus mereka itu saling berpandang-pandangan, terus langsung ketawa gitu. Mungkin dia bilang ini siapa orang asing tiap hari kita jalan nggak pernah ada apa-apa, berani-beraninya nasehatin hati-hati gitu ya. Nah di situ saya bertanya-tanya gitu ya. Artinya kalau kita mau pakai teori perkembangan yang ada, barangkali kedua anak tadi bisa kita kategorikan sebagai anak-anak yang memiliki perkembangan sosial yang sangat matang gitu ya. Karena mereka tidak takut dengan orang asing gitu ya, mereka menyapa gitu ya, mereka langsung ditanya apapun juga menjawab. Sementara mungkin kadang-kadang teman-teman yang mengajar di TK sering melihat gitu ya situasi di mana ada anak yang
selama beberapa tahun saja barangkali mereka masih harus bersama dengan orang tuanya gitu ya. Jadi di situ saya melihat betapa tidak adilnya instrumen perkembangan anak itu, karena kita mengukur barangkali anak-anak Papua dengan menggunakan standar anak-anak di Jawa gitu. Dan mungkin kalau mau dirunut lebih lanjut, instrumen yang kita pakai juga ini diimpor dari luar, sehingga barangkali juga ada legasi kolonialisme yang bermain di sana gitu. Nah, itu saya mungkin hanya ingin menunjukkan betapa angka itu nggak menceritakan apa-apa gitu. Jadi kalau kita ingin memahami perkembangan anak secara lebih umum, ya kita harus ngobrol langsung, ngelihat langsung sama anak gitu ya, bercakap-cakap dengan anak, baru kemudian kita bisa mengcapture. Mungkin kalau dia pakai tes-tes yang ada gitu ya, bisa jadi si anak ini akan gagal gitu dan nanti akan dikategorikan perkembangannya terlambat. Tapi ternyata ketika kita ngobrol dengan anak tersebut dengan konteks situasi yang natural, justru dia menunjukkan menurut saya sih kecerdasan yang luar biasa, yang mungkin itu tidak tercapture ya di instrumen-instrumen internasional atau di instrumen-instrumen yang selama ini terstandarisasi. Jadi mungkin kalau kembali ke pertanyaan Bu Ami harus bagaimana, saya pikir yang paling penting kita aware gitu ya dengan relasi kuasa yang ada di sebuah instrumen, sehingga kita itu tidak yang mengagung-agungkan satu instrumen gitu. Saya selalu bertanya-tanya, kenapa sih anak-anak mau masuk SD harus dites kematangan ya? Apakah nggak cukup laporan asesmen dari guru gitu, sehingga anak-anak tuh harus dibuat mekanisme pengetesan gitu ya, yang walaupun orang mengatakan ini bukan pengetesan karena ini mah tes psikologi, ya tetap itu pengetesan, itu testing gitu ya. Dan kenapa nggak bisa menggunakan informasi asesmen yang digunakan guru gitu? Apa konsekuensinya kalau anak tidak siap, anak nggak bisa masuk SD? Itu kan yang selama ini sering terjadi gitu. Padahal jangan lupa kalau kita bicara SD sebagai pendidikan wajib, itu hak anak loh untuk masuk SD. Jadi artinya nggak boleh ada anak yang dilarang masuk SD karena alasan kematangan, ya, karena alasan sosial ekonomi atau karena alasan apapun juga. Mungkin satu-satunya alasan yang bisa digunakan adalah usia dan jarak gitu. Tapi sebetulnya pengetesan itu menjadi nggak relevan dan kalau saya melihatnya ini punya potensi untuk melanggar hak anak ya. Apalagi kalau kita tahu yang namanya SD itu masuk ke pendidikan wajib gitu. Jadi eh, saya saya latar belakang ilmu saya psikologi ya, S1 S2 saya psikologi, tapi dari dulu saya tidak jadi anak-anak saya nggak saya biasakan gitu untuk apalagi ketika mereka sudah dewasa ya, mereka sudah punya suara sendiri, mereka tahu jurusan yang mau mereka ambil apa gitu, buat ya di psikologi juga sebetulnya dipelajari bahwa bagaimana yang namanya minat itu bisa mengalahkan bakat gitu kan. Tes psikologi itu seringkali ya mengidentifikasi bakat seseorang, tapi bakat itu sebetulnya bisa dikalahkan oleh yang namanya minat gitu. Jadi kalau orang sudah tahu apa yang ingin dia lakukan, pengetesan itu sebetulnya menjadi tidak perlu gitu ya. Nah, ini barangkali satu hal lain. Jadi sensitivitas kita barangkali ya dengan relasi kuasa yang ada di dalam sebuah konstruk, sebuah instrumen itu menjadi penting sehingga kita tidak take it for granted. Termasuk juga barangkali kalau ada orang yang ingin melakukan pengukuran di sekolah kita juga bisa mengkritisinya, bisa bertanya apa instrumen yang dipakai, kenapa pakai instrumen tersebut dan lain sebagainya. Gitu mungkin ya Bu Ami. Ya, silakan ada pertanyaan lain barangkali. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan dulu ya. Oke, meskipun demikian kembali seperti yang tadi saya katakan bahwa saya tidak mengatakan teman-teman nggak bisa melakukan penelitian kuantitatif. Silahkan teman-teman melakukan penelitian kuantitatif, meskipun juga ya kalau kita menyimak kuliah yang diberikan Dr. Mark Tessar, memang kalau subjek penelitiannya anak, ini akan highly problematik gitu ya kalau kita melakukan penelitian kuantitatif dengan anak, baik dari alasan epistemologi maupun juga dari alasan ethical aspek gitu ya, melakukan penelitian dengan anak ini sangat problematik. Satu hal yang misalnya kita tidak mungkin memberikan survei kepada anak gitu ya. Gimana cara anak mengisi surveinya ketika anak pada kondisi belum bisa membaca, belum bisa menulis. Kita juga tidak mungkin melakukan pengetesan secara kelompok gitu ya. Jadi kan kalau di orang dewasa
ketika memberikan survei itu kan dilakukannya secara masif. Kalau anak kan nggak bisa ya kelompok, tapi anak itu harus sendirinya juga harus didampingi oleh orang tua, harus didampingi oleh orang dewasa. Jadi banyak kesulitan lah saya pikir kalau kita mau melakukan penelitian kuantitatif dengan anak. Apalagi kalau kita misalnya mau melakukan penelitian eksperimen gitu. Itu saya pikir akan sangat problematik karena kan di penelitian eksperimen ini ada asumsi bahwa ya partisipan itu hanya objek saja. Mereka harus mengikuti rangkaian prosedur yang sudah dibuat oleh si peneliti gitu. Meskipun mungkin dalam bidang-bidang lain seperti farmasi, kedokteran ini tetap diperlukan, tapi kalau kita berbicara anak ini akan menjadi sangat problematik. Tapi saya tidak akan mengatakan teman-teman sama sekali nggak bisa melakukan penelitian kuantitatif ya, karena tadi barangkali ketika kita melakukan penelitian dengan subjek orang dewasa masih ada kebutuhan untuk hal tersebut. Walaupun kita juga tadi sudah bahas ya secara epistemologis apa sih perbedaan antara positivisme yang melahirkan kuantitatif dengan post-positivisme yang melahirkan penelitian kualitatif gitu. Nah, tapi kalau mau kita lihat lebih lanjut barangkali ya perbedaannya, maka perbedaan dari penelitian kuantitatif dan kualitatif ini bisa dilihat dari tujuan, desain penelitian, pendekatan, sampel, dan juga analisis. Nah, kalau penelitian kuantitatif ini biasanya punya 3 tujuan. Yang pertama menguji hubungan, ya, jadi hubungan antara variabel A dengan variabel B, hubungan antara perkembangan kognitif dengan perkembangan bahasa, gitu ya, hubungan antara pola asuh dengan perkembangan sosial anak misalnya, atau juga kita bisa mencari pengaruh gitu. Nah, nanti mungkin saya akan jelaskan lebih lanjut ya. Ini 2 hal yang berbeda. Kadang-kadang di masyarakat kita konsep hubungan dengan konsep pengaruh itu sering tumpang tindih. Jadi kalau apakah betul yang namanya kayu putih itu bisa menyembuhkan COVID gitu ya? Apakah kayu putih itu memberikan pengaruh terhadap penyembuhan COVID atau ada hubungan antara penggunaan kayu putih dengan penyembuhan COVID? Nah, kalau dalam bahasa metodologi penelitian itu 2 hal yang berbeda gitu. Kita sering membaca sebuah artikel yang mengatakan pengaruh gadget terhadap perkembangan kognitif anak gitu. Nah, itu tuh pengaruh atau hubungan sebetulnya. Nah, itu nanti yang mungkin kita akan diskusikan lebih lanjut ya. Tapi secara umum, kalau kita bicara yang namanya penelitian kuantitatif, maka penelitian kuantitatif itu memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, menguji hubungan, yang kedua melihat pengaruh, dan kemudian yang ketiga baru menguji perbedaan. Nanti kita akan coba diskusikan ya perbedaannya apa gitu ya. Nah, sementara penelitian kualitatif ini tidak memiliki 3 tujuan ini. Tapi penelitian kualitatif barangkali lebih ingin melihat atau mengeksplorasi sebuah fenomena. Jadi kita ingin memahami sebuah fenomena secara mendalam gitu ya. Nah, saya pernah menguji ya, sayangnya disertasi gitu ya, jadi kesalahannya cukup fatal kalau menurut saya. Judul penelitiannya ini adalah pengaruh budaya terhadap perkembangan karakter anak, sebuah studi etnografi. Nah, itu dari judul saja sudah salah. Karena tadi, kalau studi etnografi yang berarti merupakan penelitian kualitatif, tidak ada yang namanya pengaruh yang bisa kita ukur. Gitu. Jadi, kita barangkali hanya bisa melihat konsep karakter di budaya, katakanlah budaya Minang misalnya, sebuah studi etnografi itu bisa. Tapi kalau pengaruh budaya terhadap perkembangan karakter, itu beyond dari tujuan kualitatif. Itu di luar dari tujuan penelitian kualitatif. Jadi kalau teman-teman melakukan penelitian kualitatif, paling tidak tadi yang pertama adalah tidak tidak mengukur hubungan, tidak mengukur pengaruh, dan juga tidak mencari perbedaan gitu ya. Karena itu tadi barangkali ya, memang bukan merupakan tujuan dari penelitian kualitatif. Nah, di dalam penelitian kuantitatif biasanya desain juga sudah ditentukan sebelum penelitian. Jadi sudah harus jelas ya pertanyaan penelitiannya apa, dimensinya apa, variabelnya apa, instrumennya bagaimana, teknik analisisnya bagaimana, partisipannya siapa. Semua sudah fix dari awal. Nah, ini yang mungkin membuat kadang-kadang orang menganggap penelitian kuantitatif itu lebih sulit dari penelitian kualitatif. Atau ada yang menganggap bahkan bahwa
penelitian kuantitatif itu the real research gitu ya, sementara yang namanya penelitian kualitatif itu seringkali dianggap bukan riset yang sebenarnya gitu ya. Saya sering misalnya ketika mengajukan ya data-data kualitatif, kemudian orang mengatakan oh itu mah bukan data, itu mah anekdot gitu. Anekdot itu data gitu ya sebetulnya. Jadi itu mungkin tadi paradigma. Tapi desain penelitian kuantitatif ini memang harus fix di awal, dan ini yang barangkali membuat orang sering menganggap oh ini sulit gitu. Sehingga memilih melakukan penelitian kualitatif karena dianggap penelitian kualitatif lebih mudah dari kuantitatif. Padahal kebetulan S1, S2 saya kan psikologi, jadi saya itu terlatih secara kuantitatif ya. Dulu sebelum S3 saya itu sempat ngajar statistik beberapa lama gitu. Dan ketika sekarang ya hampir 10 tahun terakhir saya lebih banyak melakukan penelitian kualitatif, mungkin kalau saya sendiri merasa bahwa justru ada beberapa hal di penelitian kualitatif ini yang lebih sulit dari penelitian kuantitatif gitu. Nah, salah satu kesulitannya terletak dari karena penelitian kualitatif ini tidak fix gitu. Jadi tadi ya kalau penelitian kuantitatif kan kita harus dari awal sudah ajak partisipan itu berapa, dan partisipan itu nggak bisa yang saya pengen 30, saya pengen 50. Nah, kebanyakan di kita kalau penelitian kuantitatif juga tidak betul gitu ya metodenya. Padahal kalau dalam penelitian kuantitatif untuk kita bisa mengukur berapa jumlah partisipan yang diperlukan kan kita harus tahu dulu populasinya berapa. Dari populasi itulah nanti kita akan ketemu jumlah partisipan idealnya berapa. Nah, selama ini teman-teman seringkali pakai teori yang mengatakan di penelitian kuantitatif minimal 30 gitu. Padahal kalau kita misalnya mau neliti nih motivasi mahasiswa UPI gitu ya, ada berapa puluh ribu mahasiswa UPI dan yang diambil 30, kita tahu tentu saja itu sangat tidak representatif. Jadi di penelitian kuantitatif itu yang namanya partisipan itu harus dihitung dari populasi. Nah, sementara di penelitian kualitatif misalnya bisa jadi di awal saya merencanakan ingin mewawancarai 10 partisipan. Tapi ketika saya sudah mewawancara 5 partisipan, ternyata saya sudah memperoleh informasi yang saya perlukan. Ya yang bisa jadi nggak perlu jadi 10, 5 saja sudah cukup. Atau misalnya kita awalnya ingin melakukan wawancara dengan 3 orang partisipan. Tapi setelah kita wawancara 3 orang partisipan, ternyata kita tidak mendapatkan jawaban dari apa yang kita tanyakan. Nah, bisa jadi partisipan ini kemudian harus kita tambahkan gitu ya. Termasuk juga pertanyaan penelitian dalam penelitian kualitatif itu masih bisa berubah gitu. Misalnya ketika dulu saya studi S3, pertanyaan penelitian saya kan awalnya bagaimana konstruksi gender yang dilakukan anak di taman kanak-kanak gitu. Tapi kemudian setelah saya mengambil data ke lapangan, saya melihat bahwa ternyata selain isu gender, ada hal lain yang juga terjadi di sekolah tersebut. Itu konsep kurikulum yang berbasis pada pendidikan yang berpusat pada anak gitu. Nah, ini kan kemudian riset saya tetap gender gitu, tapi saya juga nggak bisa mengabaikan nih kajian tentang child center ini atau pendidikan yang berpusat pada anak. Ini tuh pasti ada korelasinya, tapi apa korelasinya? Nah, ini yang harus ditemukan di analisis. Sehingga akhirnya penelitian saya masih bicara tentang gender, tapi pertanyaan penelitiannya bertambah. Kalau awalnya hanya bagaimanakah konstruksi gender yang dilakukan oleh anak di taman kanak-kanak, berikutnya saya menambahkan pertanyaan penelitian seberapa jauh filsafat atau konsep pendidikan berpusat pada anak bukan mempengaruhi, tapi artinya berkontribusi terhadap konstruksi gender yang ada di taman kanak-kanak gitu. Nah, jadi memang kalau menulis penelitian kuantitatif, kita itu nulis itu bisa kayak naik tangga gitu ya. Satu tahap, bab 1 dulu, bab 2, bab 3, bab 4, baru kemudian bab 5. Tapi kalau penelitian kualitatif, di awal itu kita akan diskusi itu tentang theoretical framework yang mau dipakai apa, metode yang digunakan bagaimana gitu ya. Jadi biasanya kita nulis bab 1, kemudian kita ke bab 2 menentukan teorinya, bab 3 kita metode ya. Nah, nanti sudah ada hasil, kita balik lagi ke bab 1. Lihat pertanyaan di bab 1 itu masih relevan atau tidak. Kalau pertanyaannya ternyata tadi seperti contoh saya kurang relevan, bukan berarti kemudian bab 4-nya harus disesuaikan dengan bab 1, tapi bab 1-nya yang direvisi, terutama pertanyaan penelitiannya, agar sesuai dengan bab 4. Nanti mungkin pembaca itu nggak akan tahu ya proses bahwa kita itu pernah merevisi bab 1, karena tetap mereka akan membacanya sebagai satu report utuh gitu ya. Tapi sebetulnya proses yang terjadi itu sangat zigzag gitu ya. Jadi dari bab 1 ke bab 4, balik lagi ke bab 1 gitu ya, sampai akhirnya dia jadi story yang utuh. Termasuk juga instrumen, karena dalam penelitian kualitatif nggak ada instrumen, nggak ada kisi-kisi instrumen. Yang kita miliki barangkali hanya panduan wawancara, panduan observasi.
bisa jadi kita ke lapangan hanya dengan 5 pertanyaan saja. Tapi ketika di lapangan berdasarkan respon yang diberikan partisipan, pertanyaan kita melebar jadi 10 atau 20 pertanyaan. Atau bisa jadi kita sudah menyiapkan 5 pertanyaan. Tapi dari satu pertanyaan saja semua sudah kejawab, ya udah pertanyaan 4 yang lain nggak perlu kita tanyakan gitu. Nah, jadi ini yang sebetulnya kalau menurut saya membuat penelitian kualitatif menjadi sulit karena tingkat uncertainty-nya yang sangat tinggi. Termasuk nanti kalau kita mau menganalisis ya, karena nanti kita akan ceritakan lebih lanjut barangkali ketika membahas tentang teknik analisis, karena tidak ada data yang kita buang barangkali, sehingga akhirnya karena tidak ada data yang kita buang, sehingga akhirnya kita harus make sense of the data gitu. Seperti tadi yang saya contohkan, riset saya tentang gender, tapi kenapa nih di catatan lapangan saya, hasil wawancara dengan guru, elemen kurikulum yang berpusat pada anak ini sangat kuat sekali gitu. Nah, sebagai peneliti saya harus mengkoneksikan tadi dua hal yang kelihatannya tidak relevan, tapi sebetulnya merupakan bagian dari riset. Akan salah besar kalau misalnya saya udah yang kurikulum saya abaikan saja, toh bukan itu riset saya gitu. Tapi karena dia ada di dalam pengamatan saya harus make sense of the data gitu. Nah, ini yang seringkali membuat penelitian kualitatif menjadi lebih sulit karena uncertainty-nya tadi. Belum lagi dengan proses di mana kita harus membangun kepercayaan dari partisipan gitu. Nggak bisa tiba-tiba kita ngobservasi kayak ngobservasi akuarium gitu ya. Kita di luar ngamatin akuarium. Yang namanya peneliti kualitatif itu harus betul-betul terlibat di dalam proses penelitiannya. Ya, mohon maaf. Nah, maaf. Pendekatan kuantitatif ini biasanya deduktif ya, menguji teori ya. Jadi makanya kalau dalam penelitian kuantitatif itu ada hipotesis penelitian gitu ya, yang kemudian itu akan kita uji. Tapi kalau di dalam penelitian kualitatif pendekatannya induktif. Jadi kita tidak menguji teori, tapi kita justru menghasilkan teori. Nah, menghasilkan teori di sini jangan dimaknai sebagai sebuah grand teori saja gitu ya. Ketika kita mengkritik teori yang sudah ada, itu pun juga sebetulnya bagian dari teori. Sampel penelitian kuantitatif ini harus besar. Tadi saya katakan ada perhitungan khusus dan menghitungnya dari mana? Dari jumlah populasi. Ya, Anda tidak perlu melakukan secara manual karena sekarang juga sudah banyak software-software online untuk membantu kita menghitung sampel ini. Nah, kenapa sampel penelitian kuantitatif harus besar? Karena dalam penelitian kuantitatif kita ingin mengeneralisasi hasil penelitian kita dari sampel ke populasi. Jadi memang ada generalisasi yang ingin dilakukan. Sementara di penelitian kualitatif, jumlah sampel tidak penting dalam pengertian teman-teman nggak harus menggunakan sampel yang banyak ya. Tadi 2 orang sampel, 3 orang sampel itu juga sudah cukup. Bahkan kalau sekarang berkembang metode penelitian yang disebut dengan metode penelitian yang disebut dengan autoetnografi ya, di mana peneliti meneliti diri sendiri. Nah, itu kan menarik juga ya bagaimana kita meneliti diri kita sendiri. Kalau teman-teman bertanya tuh nanti nggak objektif ya kan, kalau penelitian kualitatif dibangun atas filsafat post-positivisme yang memang menolak objektivitas gitu. Jadi tidak jadi masalah risetnya dengan diri kita sendiri juga. Dan ini saya pernah membuat ya satu riset autoetnografi dalam pengalaman saya ini jauh lebih sulit gitu dari riset-riset yang penelitiannya orang lain sebetulnya ya. Nah, analisis dalam penelitian kuantitatif ini biasanya menggunakan analisis statistik. Ini alasan orang sering menganggap penelitian kuantitatif sulit gitu ya, karena takut dengan statistik. Padahal sebetulnya ya yang harus digunakan dalam penelitian kuantitatif itu bukan menghafalkan rumus gitu ya, tapi tahu kapan menggunakan apa gitu. Karena kalau untuk menghitung secara manual kan tidak kita lakukan. Kita bisa pakai SPSS, bahkan Excel saja itu sudah bisa menghitung t-test sebetulnya ya. Jadi yang paling penting itu memahami kapan menggunakan apa. Kemudian di penelitian kualitatif analisisnya berbentuk naratif gitu. Dan tetap walaupun analisis kualitatif tetap harus ada data gitu. Jadi kalau tidak ada data hanya cerita bebas saja itu juga tidak tepat. Jadi kalau kita mengklaim menggunakan wawancara, kutipan wawancaranya harus ada. Kalau kita mengklaim menggunakan observasi, catatan observasinya juga barangkali harus ada, gitu ya. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan dulu, barangkali teman-teman. Bertanya, Bunda. Ya, silakan Bu Is. Ya, ini Bunda yang ingin saya tanyakan sehubungan dengan instrumen, bahwa di kualitatif berarti instrumen tidak mutlak, tetapi di sini tadi seperti yang Bunda katakan berupa panduan wawancara dan panduan observatif seperti itu.
apakah sebaiknya batasan seperti apa yang harus kita buat untuk instrumen yang kita sajikan agar dapat sebaik mungkin atau sebisa mungkin untuk menunjang dari proses penelitian yang kita lakukan. Dan yang kedua yaitu apakah ada, saya pernah melakukan sebuah percobaan membuat instrumen, itu apakah bentuknya itu berupa pertanyaan terbuka ataukah memang seperti apa untuk menunjang penelitian yang kita lakukan. Seperti itu Bunda. Terima kasih. Baik, Bu Is, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, mungkin mohon maaf. Mungkin teman-teman pernah ya membaca tesis gitu ya atau skripsi yang menggunakan penelitian kualitatif, kemudian di sana dikatakan bahwa tidak ada instrumen dalam penelitian ini, tapi peneliti menjadi instrumennya gitu ya. Peneliti sebagai instrumennya. Ini biasanya hampir di semua skripsi, hampir di semua tesis, kalimat ini suka ada. Yang menariknya kalau saya kejar pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan peneliti sebagai instrumen itu nggak bisa dijawab gitu ya. Nah, maksudnya peneliti sebagai instrumen adalah karena tadi gitu, di dalam penelitian kualitatif, desain penelitian kita itu sangat fleksibel. Kenapa sangat fleksibel? Karena sangat tergantung jawaban yang diberikan oleh partisipan kita gitu. Nah, mungkin dalam beberapa hal metode pengambilan data kualitatif terutama yang menggunakan pendekatan wawancara ini agak mirip dengan proses konseling gitu ya, konselingnya psikolog gitu. Kalau teman-teman yang belajar psikologi, di dalam psikologi itu ada konsep attentive listening gitu. Mendengarkan secara aktif gitu. Jadi mendengarkan itu bukan proses pasif gitu ya. Mendengarkan itu merupakan proses yang sangat aktif gitu. Karena ketika kita mendengarkan subjek, sebetulnya ada banyak hal yang barangkali itu akan menjadi penting ya. Mungkin bisa jadi itu ada konsep-konsep kunci yang diucapkan oleh subjek, dan yang berikutnya adalah dari pertanyaan subjek ini sebetulnya itu akan membantu kita untuk mengembangkan pertanyaan lanjutan. Misalnya beginilah, saya neliti tentang pandangan guru mengenai gender. Saya wawancara 2 guru misalnya. Saya tanya guru yang pertama, bagaimanakah menurut pandangan ibu tentang pendidikan gender pada anak usia dini. Terus guru yang pertama mengatakan, oh itu sangat penting sekali gitu. Karena anak laki-laki dan sekarang ini kan harus diberikan kesempatan yang sama. Sementara guru yang kedua mengatakan, menurut saya nggak penting, anak-anak belum waktunya untuk belajar pendidikan gender. Nah, pertanyaan kedua saya kan nggak bisa sama, karena jawaban yang diberikannya juga berbeda gitu. Mungkin kepada guru yang pertama saya akan mengatakan, oh kira-kira kesempatan seperti apa saja Bu yang harusnya dimiliki oleh anak laki-laki dan perempuan. Tapi mungkin dengan guru yang kedua saya ingin lebih tertarik dulu, kenapa dia mengatakan itu tidak penting. Oh kenapa menurut Ibu tidak penting? Nanti mungkin dia akan cerita pertanyaannya, nanti pertanyaan berikutnya yaitu akan sangat tergantung dari jawaban yang diberikan mereka. Sehingga walaupun saya sudah punya panduan misalnya ketika saya ingin bertanya tentang pemahaman guru mengenai konsep gender di pendidikan anak usia dini, tapi di lapangan bisa jadi itu tidak digunakan sama sekali, atau tadi ada modifikasi-modifikasi karena jawaban yang barangkali diberikan subjek gitu ya. Termasuk misalnya kalau di awal kita hanya ingin neliti gender saja, tiba-tiba guru selalu bilang begini, ya tapi kan fisik anak laki-laki itu berbeda sama anak perempuan, jadi ya kalau namanya kegiatan fisik harus dibedain lah antara anak laki-laki dan perempuan. Nah, mungkin saya akan lebih banyak mengeksplor pertanyaan tentang perkembangan fisik ini gitu, yang nanti ketika analisis saya harus bisa membuat korelasi gitu ya antara perkembangan fisik dengan gender ini tadi. Nah, itu tugas kita sebagai peneliti untuk menganalisisnya. Tapi artinya memang kadang-kadang begini saya perhatikan gitu ya, kalau mahasiswa punya panduan wawancara dan mereka punya 20 pertanyaan, yang ada di benak mereka itu adalah bagaimana menghabiskan pertanyaan ini. Jadi alih-alih mendengarkan jawaban subjek, ya mereka hanya tertarik ingin menghabiskan pertanyaan mereka. Padahal kalau dalam penelitian kualitatif, seperti tadi yang saya katakan, sangat penting bagi kita untuk melakukan attentive listening, mendengarkan secara aktif ya, mendengarkan secara seksama, kemudian dari jawaban yang diberikan subjek, kita mengembangkan lebih lanjut. Nah, memang kalau yang namanya penelitian kualitatif, ini menuntut ini juga pernah dibahas ya oleh Dr. Mark Tesar, kalau kita melakukan penelitian kualitatif, kita itu dituntut untuk banyak baca gitu. Jadi memang tidak ada instrumen spesifik ya yang akan kita gunakan di lapangan, tapi ketika kita terjun ke lapangan, kita itu sudah harus punya konsep tentang
apa yang kita teliti gitu. Misalnya kalau tadi saya neliti tentang konsep gender gitu ya, saya tuh harus sudah punya pemahaman yang baik tentang apa itu konsep gender, sehingga tadi pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh partisipan kita itu bisa kita tarik ulur gitu. Nah, kalau misalnya tadi pertanyaan yang berikutnya, apakah harus open ended atau close ended? Ya karena tujuan penelitian kualitatif itu ingin mengeksplorasi sebuah fenomena, maka tentu saja pertanyaan open ended itu akan jauh lebih baik. Karena kalau pertanyaan close ended itu tuh masih positivistik ya, masih kuantitatif kalau menurut saya. Nah, ini kadang saya sering perhatikan ketika mahasiswa melakukan penelitian, kadang-kadang mereka melakukan penelitian kualitatif tapi rasanya rasa kuantitatif gitu. Jadi misalnya masih pakai istilah instrumen ya, termasuk juga kadang masih tadi misalnya ya pertanyaan-pertanyaannya itu masih bersifat checklist gitu ya. Nah, ini juga mungkin sebetulnya ya kalau kita mau cermati lebih lanjut antara peneliti kualitatif dengan profesi guru TK itu banyak persamaannya. Di guru TK kan kita lebih mengandalkan kepada authentic assessment misalnya ya. Ya sama di penelitian kualitatif juga kan kita lebih mengandalkan pengambilan data secara dokumentasi gitu ya. Makanya kalau kita bikin authentic assessment tapi masih checklist, itu juga kan akan sulit untuk dianalisa karena dia memang sebetulnya bukan begitu authentic assessment itu gitu. Nah, jadi tentu saja pertanyaan-pertanyaan open-ended ini akan lebih memberikan kesempatan kepada kita untuk mengeksplorasi kompleksitas sebuah masalah. Gitu. Jadi kalau pertanyaannya open-ended kan apalagi kalau jawabannya hanya ya dan tidak, kita nggak bisa menganalisis apa-apa. Nanti paling yang keluar adalah persentase. Gitu. Nah ini sering terjadi tadi saya katakan, kita melakukan penelitian kualitatif tapi rasanya rasa kuantitatif. Contoh paling sering apa? PTK. PTK itu kualitatif gitu. Tapi kalau di kita kan laporan PTK itu pakai persentase ya, berapa persen anak yang sudah berubah gitu kan. Akhirnya ya tadi PTK-nya itu rasanya rasa kualitatif gitu ya. Padahal sebetulnya PTK itu adalah penelitian yang sifatnya kualitatif. Demikian ya, Bu Is ya. Ya. Silakan ada lagi yang mau ditanyakan barangkali? Bunda izin bertanya Ya, boleh? silakan Bu Neni, Mangga. Iya, seperti pemaparan yang tadi Bunda paparkan bahwa desain penelitian kualitatif itu kan berkembang selama proses penelitian. Nah, saya pernah melakukan penelitian kualitatif, Bunda, memang betul selama di lapangan itu jadi akhirnya berkembang kemana-mana. Jadi saya ingin meneliti ini, jadi apakah kita harus merampingkan kembali tujuan utama penelitian kita arahnya kemana sehingga nanti kesimpulannya seperti itu, atau kita boleh mengambil yang lainnya sebagai tambahan tetapi tetap tidak menyampingkan tujuan utama gitu Bunda. Tapi kalau semua segala diambil segmen-segmen yang lain itu apakah tidak meluber gitu Bunda ya, jadi tidak terlalu kemana-mana gitu kan. Itu yang saya rasakan ketika melakukan penelitian kualitatif. Nah, jadi saya berpikir seperti ini, apakah yang menjadi pertentangan penelitian kualitatif dengan kuantitatif di lapangan itu apakah seperti itu yang seperti barusan saya pertanyakan? Terus saya juga tadi masih berpikir tentang paradigma positivisme itu sebenarnya beranjak pada pemahaman apa gitu Bunda? Belum terlalu paham. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, memang itu yang sering dirasakan oleh penelitian kualitatif ya Bu Neni ya. Jadi peneliti kualitatif itu seringkali merasa tenggelam gitu ya di lautan data gitu ya. Jadi kalau penelitian kualitatif itu kita tuh kayak masuk ke hutan berantah gitu yang nggak tahu ini tuh ujungnya tuh kapan gitu. Karena tadi ya saking barangkali pertanyaan yang kita ajukan itu sangat open ended dan kemudian ya namanya apalagi ya kalau kita berhadapan dengan subjek yang seneng ngadongeng gitu ya, seneng bercerita gitu ya, kita bertanya satu jawabannya sejawab tapi kemana-mana gitu, kita jadi aduh ini mana gitu. Itu tuh memang sering terjadi. Jadi fokus tetap harus ada gitu ya, tapi mungkin saya juga ingin mengatakan kalau nanti kita bicara sebetulnya di teknik analisis gitu ya, kalau di dalam analisis kualitatif itu ada satu konsep yang disebut dengan don't be cherry picking gitu ya, jadi jangan kayak cherry picking gitu. Ini sebetulnya peribahasa barat ya, dari kita mah nggak ada buah cherry gitu. Ya mungkin kalau di kita mah tidak kayak memetik jeruk atau memetik apapun juga gitu. Orang kan kalau memetik buah-buahan itu pasti akan dipetik itu yang bagus-bagusnya saja gitu. Nah, yang tidak bagusnya itu akan kita buang gitu. Dan itu sering dilakukan oleh peneliti tanpa sadar. Jadi ketika kita menganalisis data, kita hanya memilih data-data yang seolah-olah relevan dengan penelitian kita.
Padahal kadang-kadang data-data yang tidak anggap relevan ini sebetulnya merupakan temuan kita yang juga sangat penting. Nah, jadi memang kalau yang namanya kalau saya sendiri barangkali akan menganjurkan ambil data sebanyak-banyaknya. Nah, nanti ketika dianalisis kita mencoba make sense of the data. Nah, kadang-kadang memang nanti akan sangat messy gitu ya, seperti bola kusut gitu ya ketika kita menganalisis data kualitatif karena tadi kita merasa seolah-olah ini tidak ada hubungannya. Tapi kalau sebetulnya ini kita kaji lebih lanjut, hubungannya itu pasti ada. Saya ambil contoh seperti ini. Saya pernah melakukan penelitian dengan Pak Solehudin ya, rektor kita tentang pandangan guru TK mengenai konsep keadilan sosial. Nah, itu ketika saya bertanya, jadi ini tidak direncanakan gitu ya. Saya sendiri kan berpikirnya, oh ya paling guru nanti akan mengatakan penting, tidak penting gitu ya. Terus kita analisis nanti kenapa. Yang menjadi menarik adalah hampir semua guru berbicara tentang beban administratif mereka gitu. Jadi mulai dari harus memasukkan data ke Dapodik gitu ya, kemudian ya yang implikasinya itu kan karena kalau di kota-kota besar di sekolah-sekolah favorit barangkali itu nggak jadi masalah, tapi ketika di desa-desa gitu ya, apalagi kalau di satu desa itu banyak PAUD, terjadi persaingan, guru itu kadang harus jadi sales marketing gitu. Mereka datang ke rumah-rumah gitu ya, ngajak orang tua masuk ke PAUD saya karena kan harus memenuhi angka 15. Kalau enggak nanti nggak bisa didaftarkan ke Dapodik gitu ya. Jadi sudahlah harus mengajar, harus bikin media, harus bikin assessment, masih juga harus mencari murid, kemudian menginput data ke Dapodik itu kan lumayan ya kalau saya lihat informasinya tersebut itu tuh bisa mengambil waktu guru dengan anak gitu. Nah, sehingga ketika data ini ada gitu ya, ini ada data tentang keluhan guru tentang administratif, padahal penelitian saya tentang keadilan sosial gitu kan sepintas seperti tidak ada hubungannya gitu. Tapi kemudian ketika kembali saya cek itu kan muncul dari pertanyaan misalnya Ibu pengen nggak misalnya memperkenalkan konsep keadilan sosial. Nah itu tuh rata-rata menjawabnya, ya pengen mah pengen atuh Bu, tapi boro-boro ngajarin yang kayak gitu. Katanya ini tema yang ada 12 aja nggak kepegang gitu, belum lagi saya harus dapodik, harus segala macam. Nah jadi akhirnya itu kita masukkan sebagai salah satu hambatan gitu. Jadi hambatan pengajaran keadilan sosial itu bukan karena pemahaman guru, tapi karena beban administratif guru, yang membuat guru tidak bisa mengeksplorasi topik-topik yang berbicara tentang isu-isu keadilan. Akhirnya terjebak kepada repetisi topik-topik yang lama gitu. Nah, itu memang baru bisa dilakukannya ketika dianalisis gitu. Dan kadang-kadang sebagai peneliti kualitatif, excitement kita tuh di situ Bu Neni gitu. Karena ketika saya melakukan penelitian itu, saya tuh nggak mikir guru tuh bakal ngejawab tentang Dapodik gitu ya. Tapi menariknya di 3 kota, jadi ini bukan satu kota, di 3 kota yang gurunya nggak saling kenal satu sama lain, artinya peluang untuk mereka janjian bikin jawaban yang sama itu sebetulnya sangat tipis, ternyata ada narasi yang cukup sama. Nah ini nanti di tahap analisisnya. Jadi kalau saya mungkin akan mengatakan, ditampung aja dulu Bu, dan jangan dianggap itu tidak penting. Nanti dalam proses analisis, kita coba make sense, kita coba membuat relevansi antara apa yang dikatakan oleh subjek, karena pasti relevansi itu ada. Hanya ini menjadi tugas kita sebagai peneliti untuk make sense of the data. Tapi di dalam beberapa metode penelitian, kadang-kadang ini bisa dibatasi oleh waktu, Bu. Misalnya kalau kita melakukan riset etnografi gitu ya. Riset etnografi itu kan kalau Hammersley menyarankan minimal dilakukan selama 8 bulan gitu. Nah, jadi misalnya bisa saja patokannya adalah waktu. Kalau sudah 8 bulan ya sudah that's it. Saya stop penelitian saya gitu ya. Jadi kita menggunakan data yang 8 bulan tadi, atau misalnya kalau kita pakai fokus etnografi, beberapa referensi mengatakan fokus etnografi bisa dilakukan dalam waktu misalnya 2 minggu tapi full gitu ya. Ya berarti setelah 2 minggu sudah selesai proses pengambilan datanya, apapun yang terjadi, informasi apapun yang ada. Jadi ada beberapa riset yang dipatok oleh waktu ya Bu ya, tapi kadang-kadang kalau tidak dipatok oleh waktu, saran saya ya tadi dicermati saja, ditampung saja, jangan dibuang, jangan dari awal kita asumsikan itu tidak relevan, karena kita tidak pernah tahu apakah dia relevan atau tidak. Kalau teman-teman membaca ya riset-riset kualitatif yang dipublikasikan di jurnal-jurnal, itu kan judulnya itu suka catchy-catchy ya, misalnya don't be a sissy boy gitu ya. Nah, atau saya misalnya pernah menulis buku tentang I don't want to play with a Barbie boy gitu. Jadi saya nggak mau bermain dengan anak Barbie gitu ya, laki-laki Barbie gitu. Istilah judul itu muncul karena ketika ada satu anak di satu sekolah yang dia selalu dibully oleh teman-temannya karena senang main Barbie dan dia dikucilkan segala macam. Nah, saya tanya ke anak yang lain, kenapa nggak mau main sama Ardi gitu ya, nama samaran. Terus ada anak yang ngejawab, nggak mau si Ardi mah da eta cenah
budak Barbie, cenah bilangnya, anaknya itu bilang gitu, budak Barbie itu apa? Ya dia mah laki-laki tapi senang main sama Barbie, aneh ih katanya gitu. Nah itu kemudian saya angkat jadi judul gitu ya. Jadi kalau diperhatikan kan, jadi kalau riset kualitatif itu nggak begini Bu Neni dan ibu-ibu yang lain, misalnya kalau kita mau meneliti tentang bagaimanakah bagaimanakah pandangan guru tentang isu keadilan sosial. Kalau kita kan pertanyaannya suka bagaimanakah implementasi pandangan sosial di kegiatan pembuka, bagaimanakah implementasi pandangan keadilan sosial di kegiatan inti, bagaimanakah implementasi keadilan sosial di kegiatan penutup. Jadi datanya itu akan sangat terbatas gitu, dan kita tetap nggak dapat kompleksitas. Kita akhirnya tadi seperti yang mungkin sudah dikemukakan dari awal, penelitian kita ini hanya menarasikan hal-hal yang sudah kita ketahui. Tapi kalau kita tadi menganalisis dengan menggunakan pendekatan tertentu gitu ya, kita akan ketemu kata-kata kunci yang itu barangkali menjadi unsur kebaruan di dalam sebuah penelitian kualitatif. Saya pending dulu ya cerita tentang analisis karena nanti ada sesi khusus tentang teknik analisis ini. Tapi begitu kurang lebih barangkali ya, Bu Neni ya. Oke, ada satu pertanyaan lagi barangkali sebelum kita lanjutkan? Ibu izin bertanya. Ya, silakan Rizka. Ya, menyimak pemaparan Ibu dan juga kuliah umum dari dari Prof. Tesar begitu, bisa ditarik kesimpulan kalau penelitian yang tepat dengan melibatkan langsung anak usia dini itu adalah penelitian kualitatif begitu ya Bu ya. Apakah ini berarti ketika kita ingin melihat suatu metode efektif atau tidak, atau ingin kita melihat suatu inovasi itu efektif atau tidak, dan kita ingin melakukannya langsung terhadap anak, apakah ini berarti lebih baik kita melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana gambaran metode atau inovasi ini daripada kita melihat bagaimana pengaruhnya? Seperti itu, Bu. Apabila kita melibatkan langsung anak-anak, bukan melibatkan orang dewasa, guru, atau orang tua. Seperti itu, Bu. Yeah. Terima kasih, Bu. Ya, memang ada beberapa hal mungkin ya yang bisa kita kritisi dari apa yang disampaikan oleh Rizka tadi. Yang pertama, memang kalau penelitian kualitatif kita tidak ada tujuan untuk melihat efektivitas sebuah model gitu. Dan saya termasuk orang yang percaya bahwa no one size fits all gitu ya. Tidak ada satu metode yang itu bisa sesuai untuk semua lokasi gitu. Makanya jadi artinya mungkin metode Montessori cocok di sekolah-sekolah tertentu, tapi bisa jadi dia tidak cocok di sekolah-sekolah lain gitu ya. Mungkin metode BCCT bagus diterapkan di satu sekolah, tapi bisa jadi dia tidak cocok diterapkan di sekolah lain. Karena ada konteks budaya yang bermain gitu ya. Ini yang kadang-kadang sering kita lupakan kalau kita bicara tentang Reggio Emilia. Di kita itu kan sangat hype ya dengan Reggio Emilia sebagai satu pendidikan alternatif. Dan ini mungkin sudah sering saya katakan berulang kali ya, kalau kita cermati Reggio Emilia itu kan nama kota kecil di Italia gitu. Levelnya itu level kecamatan gitu. Karena saking kecilnya negara Italia yang namanya kota itu mungkin kalau di kita kategorinya kecamatan, municipality gitu kan. Jadi di Italia itu nggak ada yang namanya standar nasional pendidikan gitu. Setiap kecamatan itu boleh bikin kurikulum sendiri. Gitu. Makanya Reggio Emilia bikin kurikulum sendiri yang itu nggak sama gitu. Anda nyebrang ke kota lain, mereka sudah pakai kurikulum yang berbeda gitu. Nah, kadang kita lupa gitu. Yang membuat Reggio Emilia itu menjadi baik barangkali karena dia diberikan kesempatan untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan konteks daerahnya gitu. Nah, kita kadang-kadang ini ya terlalu mungkin karena perspektif positivistik yang menganggap semua itu harus terstandarisasi, semua itu harus sama gitu. Akhirnya kita terjebak kepada menghomogenisasikan model gitu ya. Jadi kalau saya sendiri ya tadi gitu, kalau kita bicara efektivitas model ya pertama itu bukan tujuan dari penelitian kualitatif, yang kedua apakah satu model bisa jadi satu model itu efektif di sebuah lokasi, tapi dia tidak efektif di lokasi yang lain gitu ya. Tapi kembali yang paling mendasar adalah di penelitian kualitatif bukan tujuan kita untuk mencari efektivitas, karena efektivitas itu hanya bisa ditemukan ketika kita melakukan penelitian eksperimen gitu. Jadi kalau kita bikin penelitian eksperimen, kita melihat pengaruh variabel A terhadap variabel B, nanti dari situ barangkali kita bisa menunjukkan apakah dia efektif atau tidak.
Tapi gimana nih Bu, kalau saya misalnya ingin mengembangkan satu model pembelajaran? Kita sebetulnya bisa melakukannya dengan pendekatan PTK gitu. Dan jangan lupa ada perbedaan yang mendasar antara PTK dengan eksperimen. Di penelitian eksperimen biasanya model itu akan dikembangkan oleh si peneliti, kemudian dia di drop gitu ke sekolah. Jadi peneliti bikin modelnya, silakan sekolah mengimplementasikan. Tapi kalau di dalam pengembangan PTK, saya ada satu artikel baru saja diterbitkan ya dengan Bu Hani, dengan Bu Safrina. Kebetulan penelitian kami PTK selama 3 tahun. Kalau teman-teman nanti mau baca silahkan gitu ya untuk melihat bahwa ternyata PTK itu bukan bicara siklus gitu ya, bukan bicara efektivitas, tapi dia bicara proses yang kita lakukan. Dan guru terlibat di dalam PTK itu. Jadi model yang akan dikembangkan itu sangat customized. Saya melakukan PTK di 3 sekolah itu punya model yang berbeda. Kebetulan riset kami kan tentang pengembangan pendidikan yang sensitif gender ya. Jadi kami di 3TK ini mengembangkan metodenya, modelnya secara berbeda. Karena kan konteks TK-nya juga berbeda, padahal di kota yang sama, di kota Bandung. Gitu. Nah, jadi dan itu lebih partisipatoris ya, lebih melibatkan guru gitu. Jadi bukan hanya anak sebetulnya yang tidak boleh kita perlakukan hanya sebagai objek, guru juga sama. Kalau kita melakukan penelitian bersama guru gitu. Kita sering menganggap guru tuh nggak tahu apa-apa, pokoknya mereka ikut aja model yang sudah kita kembangkan. Padahal kan guru sebetulnya punya kapasitas, punya suara. Saya yakin lah teman-teman yang mengajar tahu persis gitu bahwa guru itu punya kapasitas yang luar biasa dan itu perlu kita rekognisi. Nah memang persoalannya ketika kita melakukan penelitian baik eksperimen maupun PTK adalah di mana suara anak gitu ya. Karena bagaimanapun juga penelitian ini akan berdampak kepada anak gitu ya. Walaupun misalnya kita desainnya dengan orang dewasa, tapi pasti anak itu akan terdampak. Apalagi kalau langsung dengan anak gitu. Tapi kan sebetulnya kalau kita mengembangkan pembelajaran, pasti efeknya itu adalah efek domino, efek bola salju gitu. Mungkin tidak langsung ke anaknya, penelitiannya dengan orang dewasa, tapi anak akan terkena dampaknya. Nah, sering kita melupakan isu etik. Misalnya dengan melibatkan suara anak, memberitahukan sejak anak, kita sering berpikir bahwa oh sekolah ini perlu dikembangkan ini. Tapi apakah itu yang menjadi kebutuhan anak gitu ya? Nah, jadi kami sendiri ketika melakukan PTK 1 tahun pertama itu melakukan etnografi penuh di sekolah gitu ya. Nah, di situ kita melihat bahwa oke, dari isu gender ini ada anak-anak yang dikecualikan, ada anak-anak yang dimarginalkan, ada anak-anak yang dibullying. Kemudian setelah itu kita diskusi dengan guru, akhirnya kita sepakat bahwa ini menjadi satu hal yang harus diangkat. Kenapa? Karena kita melihat banyak anak yang dirugikan dengan ketidakadilan gender tadi. Dan prosedurnya tetap kita minta izin ke orang tua gitu ya. Kita juga menginformasikan kepada anak bahwa selama beberapa tahun ke depan nanti guru akan banyak cerita tentang anak laki-laki dan perempuan. Nanti kalau anak-anak ada yang kegiatan yang nggak suka boleh bilang sama bu guru, itu tetap kita informasikan. Mungkin minggu depan walaupun Profesor Tesar sudah sedikit banyak membahas ya landasan filosofis tentang melakukan penelitian dengan anak, tapi minggu depan kita akan bahas hal yang lebih praktikal ya terkait dengan etika melakukan penelitian dengan anak. Tapi intinya memang ketika kita hendak melakukan penelitian, kalau dalam setting PAUD, walaupun penelitian kita dengan orang dewasa, pasti sedikit banyaknya anak itu akan terdampak gitu. Sehingga pemenuhan hak anak itu barangkali tetap harus kita perlukan. Jadi seperti itu. Ya. Oke, ini saya dulu ya, sebentar ya. Nah, ya, ini memang mungkin karena tadi ya berbagai macam pertimbangan yang dimiliki ketika kita akan melakukan penelitian terutama dengan anak, yang mungkin memang saya akan sedikit bias ya mengatakan bahwa memang terutama kalau subjeknya anak, maka metode penelitian yang lebih tepat itu kelihatannya memang kualitatif gitu ya. Tapi kembali walaupun penelitian kualitatif bukan berarti penelitian kuantitatif tidak bisa dilakukan, tapi kelihatannya memang itu akan lebih pas digunakan dengan subjek orang dewasa. Nah, sehingga kita mungkin harus melihat ya, ketika kita berbicara tentang penelitian kualitatif gitu ya, kuantitatif, apa saja jenis-jenis penelitian kuantitatif yang barangkali bisa kita lakukan. Nah, kalau kita bicara tentang penelitian kuantitatif, sebetulnya penelitian kuantitatif itu hanya 2 saja. Ya. Yang pertama eksperimen, yang kedua non-eksperimen. Dan penelitian eksperimen ini sering dianggap sebagai penelitian yang paling prestigius lah di penelitian kuantitatif gitu ya. Jadi kalau teman-teman melakukan penelitian kuantitatif,
dan bisa melakukan penelitian eksperimen. Ini kita belum berbicara tentang isu etik ya, tapi kalau kita berbicara penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksperimen, maka ini biasanya dianggap sebagai penelitian yang paling kuat gitu. Kenapa penelitian eksperimen dianggap sebagai penelitian yang paling kuat? Karena penelitian eksperimen adalah satu-satunya penelitian yang bisa melihat pengaruh. Makanya tadi ya pertanyaan Rizka, kalau kita melakukan penelitian kualitatif, kita memang nggak akan bisa mengukur efektivitas metode. Jadi begitu teman-teman ingin melakukan penelitian yang meneliti tentang efektivitas penggunaan sebuah metode, barangkali itu bukan penelitian kualitatif gitu, tapi itu langsung saja penelitiannya kuantitatif eksperimen. Ada beberapa isu etik ya yang mungkin nanti minggu depan akan kita jelaskan, tapi tadi secara umum penelitian kuantitatif ini dianggap sebagai penelitian yang paling powerful karena dia satu-satunya penelitian yang bisa melihat pengaruh. Dengan kata lain, kalau penelitian ini tidak melihat pengaruh atau tidak menggunakan desain eksperimen, maka sebetulnya tidak bisa kita mengklaim adanya pengaruh gitu ya. Nah, apa sebetulnya ciri dari penelitian eksperimen? Ini saya tuliskan saja ya, sebentar. Oh, ini tidak ada di sini ternyata, maaf. Ya, ini penelitian kuantitatif terdiri dari eksperimental dan non eksperimental. Nah, kalau kita lihat penelitian eksperimen ini punya beberapa komponen, gitu ya. Komponen pertama dari penelitian eksperimen adalah dia memiliki independent variable. Independent variable itu apa? Independent variable itu adalah variabel bebas ya, variabel merdeka, variabel tidak terikat yang dia mempengaruhi variabel dependent. Nah, mungkin bisa dikatakan bahwa independent variable ini adalah treatment ya yang kita berikan kepada partisipan kita gitu ya. Jadi kalau judul penelitiannya pengaruh metode project terhadap perkembangan kognitif anak, maka metode project itu adalah independent variable, dia treatment yang akan kita berikan kepada partisipan kita. Nah, kemudian yang kedua, kita juga memiliki dependent variable. Jadi kalau independent variable itu variabel bebas, variabel merdeka, variabel tidak terikat yang dia mempengaruhi, maka dependent variable ini adalah variabel terikat ya, yang merupakan dampak dari independent variable. Jadi kalau independent variable itu treatment yang kita berikan, dependent variable ini adalah dampak yang dihasilkan dari independent variable terhadap dependent variable. Dan biasanya dependent variable ini adalah variabel yang akan kita ukur perubahannya. Jadi kalau tadi ya kita melakukan penelitian pengaruh metode project terhadap perkembangan kognitif anak, yang akan kita ukur perubahannya itu adalah perkembangan kognitif anaknya gitu ya. Sementara proyeknya tidak akan kita ukur karena dia bukan perubahan yang dihasilkan, tapi dia treatment yang diberikan. Jadi kalaupun mau, yang akan kita kembangkan untuk independent variable ini adalah semacam SOP ya, standar operasional prosedur bagaimana kita mengimplementasikan metode project tersebut. Nah, ini kadang-kadang sering dilupakan kalau teman-teman melakukan penelitian kuantitatif, eksperimen. Jadi penelitian kuantitatifnya ini lebih fokus kepada mengukur perubahan, tapi bagaimana proses implementasi independent variabelnya atau implementasi treatmentnya ini tidak diceritakan gitu. Padahal sebetulnya kalau kita melakukan penelitian eksperimen ya, maka proses bagaimana treatment itu diberikan itu juga menjadi lebih penting. Karena itu akan membantu peneliti selanjutnya untuk memahami kira-kira kalau mereka ingin melakukan penelitian yang sama, maka prosedur implementasi dari treatment ini seperti apa gitu. Ya, nah penelitian eksperimen ini secara tradisi memang banyak digunakan di dalam ilmu-ilmu pasti ya seperti natural sciences ya, ilmu-ilmu alam, biologi, fisika, kimia, atau juga ilmu-ilmu kedokteran. Mungkin teman-teman juga bisa melihat ya salah satu contoh hasil eksperimen yang sekarang kita nikmati ini terkait dengan vaksin gitu ya. Jadi vaksin itu kenapa sangat lama? Misalnya walaupun untuk COVID ini sebetulnya relatif cepat ya
penemuannya saya masih ingat ketika virus Ebola muncul, itu perlu 5 tahun sampai keluarnya vaksin. Gitu. Kita sekarang dalam hitungan hanya 1 tahun sudah muncul vaksin ya dengan berbagai variannya gitu. Nah, untuk bisa menghasilkan vaksin ini, peneliti kan harus melakukan rangkaian penelitian eksperimen gitu ya. Jadi mereka harus melakukan tahap-tahap uji coba untuk memastikan bahwa vaksin ini memang aman dan memang terbukti bisa menyembuhkan ya COVID atau paling tidak mengurangi resiko terpaparnya COVID-19 ini gitu. Nah, memang dalam situasi eksperimen ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah memastikan bahwa subjek tidak terekspos dengan variabel lain kecuali independen variabel. Karena ketika subjek terekspos dengan variabel lain di luar variabel independen, ini akan menimbulkan bias. Sebetulnya perubahan itu apakah karena independen variabel kita atau memang karena hal yang lain. Makanya kalau dalam penelitian ilmu kedokteran misalnya ya, dulu kalau saya tidak salah Bu Dr. Nur ya, salah seorang dosen kita, itu penelitiannya kan S2 di bidang kesehatan ya, beliau ingin melihat pengaruh sebuah obat terhadap hipertensi kalau tidak salah ya, dan tentu saja agak sulit kalau kita ingin melakukan penelitian dengan manusia langsung ya, karena isu etik gitu. Artinya kalau sebuah obat sedang masih dikembangkan, kemudian diuji cobakan kepada manusia, ini kan akan ada resiko manusia itu kemudian akan mengalami resiko meninggal gitu. Ini yang kemarin dalam pengembangan COVID-19 karena urgensi harus segera muncul, kita bisa melihat ya bahwa eksperimennya langsung dilakukan dengan manusia. Ini tidak biasa sebetulnya. Karena sebetulnya ada isu etik tadi. Kalau misalnya ini tidak berhasil bagaimana gitu. Kalau ternyata nanti pasien malah meninggal itu bagaimana. Jadi waktu Bu Dokter juga waktu itu penelitiannya lebih banyak menggunakan tikus gitu ya, tikus putih ya, tikus khusus yang untuk eksperimen gitu. Dan setiap hari itu saya ingat beliau itu suka cerita, aduh hari ini tikus saya meninggal gitu berapa banyak gitu ya. Jadi artinya obat tersebut masih gagal. Nah, artinya memang untuk kita bisa mengatakan bahwa satu treatment itu memberikan pengaruh terhadap dependent variabel, kita harus bisa mengendalikan kondisi yang ada. Makanya kalau penelitian kedokteran gitu kan, itu kan dilakukannya di dalam lab ya, yang situasinya itu terkontrol, terkendali gitu, sehingga tadi ya, ketika ada satu perubahan, memang perubahan itu diyakini karena treatment tadi, bukan karena faktor yang lain. Nah, yang ini terus terang sulit dilakukan di dalam bidang ilmu pendidikan gitu. Dan saya lihat disinilah kenapa kita harus sangat berhati-hati di dalam mengklaim kesimpulan gitu ya. Nah, saya sering melihat kadang-kadang peneliti itu cenderung agak gegabah gitu. Misalnya kita tadi bikin satu model gitu ya, katakanlah metode pengembangan proyek gitu ya untuk meningkatkan perkembangan kognitif anak gitu. Kan tidak selama 24 jam ya anak itu terekspos dengan metode project gitu. Mungkin anak itu hanya terekspos dengan metode project itu mungkin ya kalau kita melihat kepada STPPA kan ya satu hari pertemuan di TK itu kan hanya 180 menit saja gitu ya. Kalau kita potong pada kegiatan inti, mungkin kegiatan inti hanya sekitar 1 jam saja gitu ya. Sisanya anak kemudian pulang ke rumah bermain bersama temannya ya, mungkin mereka juga berinteraksi dengan bukan mungkin pasti mereka berinteraksi dengan orang tuanya gitu ya, kemudian mereka juga mendapatkan makanan pada saat yang sama, juga mereka juga mungkin terekspos dengan bacaan-bacaan atau sumber-sumber belajar lain ya, belum lagi kalau mereka nonton TV, nonton YouTube gitu ya di rumah, sehingga bagaimana mungkin gitu ya kita mengklaim bahwa perkembangan kognitif anak itu hanya semata-mata karena hanya metode project saja. Apalagi kalau penelitian kita hanya dilakukannya 1 minggu gitu ya, saya pikir ini klaim yang terlalu sulit gitu. Klaim yang terlalu berani gitu ya. Karena tadi di dalam penelitian sosial kita tidak bisa mengendalikan lingkungan gitu. Nah, ini menurut saya menjadi catatan kenapa penelitian eksperimen itu sulit ya untuk kita sulit untuk dilakukan di bidang ilmu sosial. Tentu saja kesimpulannya bukan berarti ini tidak bisa dilakukan, tapi perlu kehati-hatian di dalam menceritakan kesimpulan penelitian ini. Jadi jangan terlalu berani gitu ya, karena barangkali tadi ya kita tetap tidak bisa sepenuhnya mengendalikan lingkungan. Sehingga ketika anak mengalami perubahan perkembangan kognitif menjadi lebih baik, sebetulnya itu masih misteri itu. Apakah perubahan itu terjadi karena metode project kita, atau jangan-jangan itu terjadi karena treatment-treatment lain yang diterima anak di luar metode project itu tadi, misalnya ya pola asuh orang tuanya, kemudian makanan yang dikonsumsi di rumah, termasuk juga barangkali interaksi dengan temannya dan lain sebagainya. Nah, sehingga di sini barangkali
hati-hati di dalam memberikan klaim itu menjadi sangat penting. Nah, termasuk juga kalau kita cermati dengan memahami apa yang kita maksud dengan penelitian eksperimen, kita mungkin bisa melihat juga begitu banyak pernyataan-pernyataan di masyarakat yang selama ini misleading gitu. Sebagai contoh lah katakanlah ya, saya bukan berarti saya setuju dengan penggunaan gadget secara berlebihan kepada anak-anak gitu ya. Tapi kalau saya baca gitu ya, narasi-narasi yang melarang gadget itu seringkali terlalu berani gitu. Misalnya tadi ya ada pernyataan bahwa pengaruh gadget terhadap perkembangan sosial emosional anak gitu ya, dan biasanya ditampilkan satu artikel yang menunjukkan bagaimana anak-anak yang bermain gadget itu mereka lebih mudah mengalami tantrum dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, apakah itu dilakukannya secara eksperimen atau tidak? Dalam pengertian misalnya ada satu penelitian di mana subjek diberikan gadget ya selama terus-menerus, kemudian dalam kondisi yang tadi experimentally control gitu ya, desain eksperimennya dikendalikan. Kemudian setelah melakukan penelitian itu mereka menunjukkan adanya perubahan perilaku menjadi lebih tantrum. Nah, yang sering terjadi itu kan sebetulnya si peneliti tidak melakukan treatment apapun juga gitu ya, tapi peneliti itu lebih melihat fenomena bahwa anak-anak yang bermain gadget ini cenderung misalnya lebih sering tantrum dibandingkan anak-anak yang tidak bermain gadget gitu ya. Atau bahkan kadang-kadang tidak melakukan komparasi sekalipun. Nah, kalau kita tidak melakukan eksperimen langsung, sebetulnya kita nggak boleh mengatakan pengaruh. Yang bisa kita katakan barangkali ada hubungan antara anak yang bermain gadget dengan pengendalian emosi mereka. Tapi apakah gadget ini mempengaruhi secara langsung perkembangan emosi anak? Itu tidak bisa, itu harus melakukan penelitian eksperimen. Dan saya akan membayangkan kalau kita bikin penelitian eksperimen gitu ya, menguji cobakan tadi dampak gadget terhadap perkembangan sosial emosi anak, maka kita akan terjebak kepada isu etik gitu ya, karena kita harus menempatkan anak selama beberapa waktu gitu ya terekspos kepada tayangan gadget, termasuk juga klaim-klaim bahwa misalnya pornografi ini bisa memperkecil otak anak. Saya tidak mengatakan pornografi tidak berbahaya, tentu saja saya sepakat bahwa anak kecil tidak seharusnya terekspos kepada pornografi. Tapi yang saya kritisi adalah tadi klaim-klaim yang terlalu berani gitu ya, yang mengatakan bahwa kalau anak melihat tayangan pornografi, anak akan mengecil otaknya gitu. Nah, kalau kita tidak melakukan penelitian eksperimen, artinya anak dimasukkan ya ke dalam setting penelitian, kemudian diuji cobakan, menyaksikan beberapa tayangan pornografi, baru kita bisa mengatakan klaim tersebut. Kalau tidak, kita hanya bisa mengatakan bahwa ada hubungan antara menonton pornografi dengan kapasitas otak anak. Karena selama ini penelitian-penelitian yang membahas tentang pornografi itu kan tidak melalui eksperimen, karena akan sangat tidak etis ya kalau kita bikin penelitian eksperimen, anak-anak dibawa masuk ke dalam satu kondisi laboratorium gitu ya, kemudian mereka diuji cobakan dikasih film-film pornografi, nanti baru kesimpulannya oh ya pornografi memberikan dampak kepada kapasitas otak. Itu kan tidak etis gitu. Jadi yang sering terjadi ini adalah mereka melihat anak-anak yang sudah terpapar pornografi kemudian diukur kapasitas otaknya, itu pun kadang-kadang tidak diukur kapasitas otaknya karena kan perlu alat khusus. Jadi itu lebih klaim-klaim yang digunakan oleh media ya, oleh mohon maaf ya para selebritis populer gitu ya, akademisi selebritis yang mohon maaf kadang-kadang tujuannya adalah untuk menimbulkan rasa takut kepada orang tua dan guru gitu. Karena saya lihat sekarang orang tua dan guru itu kan dikendalikan oleh rasa takut gitu. Kita tiap hari dibombardir dengan berita-berita yang membuat kita tuh jadi takut gitu ya dengan anak-anak kita, dan selalu merasa parenting kita salah, akhirnya harus ikut parenting program gitu ya supaya parenting kita menjadi lebih baik. Mohon maaf misalnya saya sebut nama saja lah ya, tidak apa-apa di kelas ini. Misalnya yang salah satu penceramah yang cukup populer ya, Dr. Siti Aisyah gitu kan, itu kan sering kali bicara gitu kan, oh hati-hati kalau ini nanti terpapar otaknya. Pertama kalau mengukur otak itu memang harus pakai alat khusus gitu ya. Kemudian yang kedua tadi dia harus mulai desain eksperimen. Paling banter yang bisa kita katakan sebetulnya kalau studinya tidak eksperimen, terdapat hubungan antara terpapar tayangan pornografi dengan kapasitas otak anak. Tapi kita nggak bisa mengatakan pengaruh kalau desainnya tidak eksperimen. Hanya tentu saja kita semua tahu media ini bekerja berdasarkan prinsip bad news is a good news. Jadi kalau berita itu judul beritanya hanya hubungan gadget dengan perkembangan sosial anak, kan tidak menggigit ya. Tapi begitu judulnya menjadi pengaruh gadget terhadap perkembangan sosial anak, wah muncul kepanikan orang tua dan lain sebagainya gitu. Nah, maksud saya adalah ini harus kita pahami gitu ya. Jadi
kalaupun teman-teman lupa mata kuliah 1 semester ini tentang medfeed, tapi paling tidak diingat tadi lah ya, bahwa kita nggak bisa dengan mudah menggunakan kata pengaruh selama desain penelitian kita barangkali bukan merupakan desain eksperimen gitu ya. Nah, ya silakan, ada yang mau ditanyakan dulu barangkali sampai sini? Ibu, saya mau tanya. Ya, Di silakan, Bu sini yang tadi yang tujuan kuantitatif dan kualitatif. Nah, di kualitatif sendiri ada tujuannya adalah untuk mengeksplor sebuah fenomena. Apakah ketika kita mengambil penelitian kualitatif, apa fenomena itu sendiri harus sesuatu yang baru atau sesuatu yang kekinian gitu. Kalau misalnya kita mengambilnya yang dulu-dulu kan itu sudah tidak ada gitu. Jadi kemungkinan kita mengambilnya fenomena yang baru gitu, yang terjadi saat ini misalnya di dunia pendidikan PAUD. Itu saja, Bu. Ya, memang mungkin kita kembali lagi, Bu ya, kepada apa yang dulu kita diskusikan tentang apa sih yang dimaksud dengan riset itu gitu kan. Einstein sendiri mengatakan kalau kita meneliti sesuatu yang sudah kita ketahui, maka dia bukan lagi disebut riset gitu, karena kita menjawab pertanyaan dari sesuatu yang sebetulnya sudah ada jawabannya gitu ya. Saya pernah membaca misalnya penelitian yang meneliti tentang pengaruh makanan sehat terhadap perkembangan fisik anak. Itu mah nggak usah diteliti ya, itu mah sudah menjadi established teori gitu, yang namanya makanan sehat pasti berpengaruh terhadap perkembangan fisik anak gitu. Jadi kalau kita mau meneliti itu memang harus meneliti hal-hal yang baru gitu. Nah, barunya ini bisa dari variabel gitu ya. Jadi tadi makanya kan tugas ibu-ibu semua ya. Tugas ibu-ibu semua di dalam mata kuliah metodologi penelitian ini adalah mencoba mengumpulkan 20 literatur ya, 20 jurnal, harus jurnal ya, tidak buku, tidak laporan yang laporan bukan berita gitu ya. Kemudian dari 20 jurnal tadi barangkali diidentifikasi apa yang masih belum diteliti sehingga itu yang kemudian menjadi harus diteliti oleh ibu-ibu semua. Jadi sebetulnya kalau dicermati yang dilakukan ibu-ibu dengan tugas tadi itu sebetulnya membangun pendahuluan sebuah riset gitu ya. Jadi kita mencoba membandingkan dari hasil penelitian yang sudah ada, dilihat kalau kita ingin melakukan penelitian dengan topik yang sama, maka kira-kira apa pembedanya. Sehingga 20 jurnal itu memang harus bicara topik yang sama gitu. Kalau yang satu bicara gender, satu bicara fisik nggak terkait dengan gender, bicara yang lain nanti nggak akan ketemu gapnya. Jadi di sini harus dikerucutkan dulu satu konstruk yang ingin kita teliti dan kemudian kita cari referensi yang relevan dengan konstruk tersebut gitu. Nah, kebaruan juga bisa dari metode, bisa dari teori yang kita gunakan, barangkali bisa dari subjek partisipan kita, bisa dari lokasi penelitian kita. Tapi intinya justru kalau kita bisa meneliti fenomena yang baru, itu akan menjadi salah satu state of the art gitu. Karena katakanlah belum pernah ada yang meneliti tentang hal ini. Walaupun saya akan sangat berhati-hati ya menggunakan kata belum pernah, karena kadang-kadang bukan belum pernah, tapi barangkali kitanya yang belum membaca gitu ya. Jadi mungkin menggunakan bahasa yang lebih humble gitu ya. Jadi alih-alih mengatakan belum pernah, tapi kita bisa mengatakan masih sangat terbatas gitu ya, atau masih sangat sedikit. Sebetulnya kalau saya melihat ya, kalau kita terbiasa melakukan penelitian, kita itu kan menjadi orang yang hati-hati dalam mengeluarkan statement gitu. Kayak tadi gitu ya. Oh ternyata untuk bikin kata pengaruh aja itu tuh harus melalui rangkaian penelitian eksperimen gitu. Jadi kalau kita tidak melakukan penelitian eksperimen, kita nggak akan berani mengklaim pengaruh gitu. Nah kadang-kadang seringkali saya lihat ya riset-riset mahasiswa tidak eksperimen tapi bilang pengaruh gitu. Misalnya mereka neliti pola asuh orang tua, kemudian mereka neliti perkembangan sosial anak, masing-masing diukur secara terpisah. Tiba-tiba kesimpulannya pola pengasuhan orang tua berhubungan dengan perkembangan sosial anak. Padahal tidak ada intervensi yang diberikan, tidak ada treatment yang diberikan. Itu nggak bisa jadi pengaruh, tapi itu hanya hubungan saja gitu. Nah, jadi kehati-hatian di dalam memberikan statement ya. Jadi kembali ke pertanyaannya Bu Rini tadi ya, justru kalau menurut saya itu adalah sesuatu hal yang positif. Kita mengkaji hal-hal yang barangkali baru yang masih jarang dikaji oleh orang. Karena kalau sudah banyak yang mengkaji hal tersebut, dan jawabannya kita sudah ketahui dari awal, kan dia tidak relevan lagi. Untuk apa kemudian hal tersebut kita teliti, barangkali seperti itu. Ya, silakan ada lagi yang lainnya.
Ya, ini ada beberapa mungkin ya yang jenis-jenis eksperimen juga ada banyak gitu ya. Tadi kalau kita melihat penelitian eksperimen itu begitu kompleks ya, prosedurnya gitu ya, begitu ya, ada beberapa syarat gitu ya. Dan di bidang ilmu sosial memang ada syarat-syarat yang diperlonggar. Di antaranya tadi misalnya alih-alih melakukan penelitian through eksperimen, kita bisa melakukan penelitian kuasi eksperimen. Jadi tetap prosedurnya sama, ada treatment, ada independent variable, ada dependent variable, tapi pemilihan subjeknya tidak acak gitu. Karena sebetulnya syarat lain dari eksperimen itu subjek itu harus acak gitu. Jadi kalau kita sudah melakukan studi eksperimen di sekolah A dan sekolah B, itu sudah bukan true eksperimen, itu kuasi eksperimen. Dan kuasi eksperimen tidak bisa digeneralisasi kepada populasi. Tapi bahwa kontrol terhadap variabel, kontrol terhadap subjek itu harus kita lakukan. Itu yang kadang-kadang membuat penelitian di bidang eksperimen untuk ilmu-ilmu sosial seperti kita itu agak challenging gitu. Saya tidak mengatakan tidak bisa dilakukan, tapi perlu prosedur yang sangat ketat dan juga perlu penarikan kesimpulan yang tidak gegabah tadi gitu ya. Kalau memang riset kita hanya dilakukan selama 1 minggu gitu ya, kemudian subjek masih terekspos kepada hal-hal di luar treatment, ya barangkali kita perlu berhati-hati ya di dalam memberikan kesimpulan. Mungkin di statistik teman-teman belajar ya, kan kalau di statistik itu kita ada penarikan alfa ya. Alfa itu kan berhubungan dengan tingkat kepercayaan gitu ya. Nah, mungkin ada pertanyaan kenapa ada yang alfanya 0,05, ada yang alfanya 0,01. Itu salah satunya berhubungan dengan seberapa jauh kita bisa menarik kesimpulan secara akurat. Kalau tadi terlalu banyak faktor-faktor yang akan mempengaruhi penarikan kesimpulan kita, ya alfanya jangan terlalu overconfidence di 0,01 gitu ya. Mungkin kita main di alfa 0,05 atau alfa 0,1 gitu ya. Karena dia berarti menunjukkan kesadaran kita adanya faktor-faktor yang tidak bisa kita kendalikan, sehingga mungkin tingkat kepercayaan penelitian kita juga tidak bisa terlalu tinggi. Tapi saya nggak bisa terlalu detail menjelaskan konsep alfa karena itu mudah-mudahan sudah dibahas di statistik ya. Seperti itu. Ya. Silakan, ada lagi pertanyaan yang lain? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, saya kebetulan ada rapat ya, jadi mungkin kita bisa akhiri ya. Minggu depan saya akan fokus kepada etika melakukan penelitian ya, supaya lebih kepada hal-hal yang praktisnya. Tapi ini di chat room saya share PPT yang hari ini digunakan ya, jadi silahkan teman-teman barangkali bisa mendownloadnya ya. Jadi hal-hal yang mungkin yang kualitatif itu memang belum kita bahas ya. Nanti rencananya setelah selesai etika penelitian kita akan bicara kualitatif secara umum barangkali ya. Jadi PPT-nya sudah teman-teman dapatkan, tapi mungkin materinya baru akan dibahas 2 minggu lagi ya. Itu saja barangkali sudah bisa di-download oleh teman-teman semua. Nanti saya mungkin kirimkan juga kepada Afina deh ya selaku PJ-nya. Jadi nanti teman-teman yang belum sempat mendownloadnya barangkali bisa ini ya, bisa minta juga nanti ke Afina ya, Ini Afina masih ada di ruangan tidak ya? Masih Bunda, masih. Siap. Ya. Oke, ya saya kirim ya via Afina ya. Jadi nanti kalau yang nggak sempat mendownload karena sinyal atau apapun, PPT-nya sudah saya kirim kepada Afina ya. Nanti silahkan di-share dengan teman-teman semua. Oke, barangkali itu saja ya teman-teman. Kita bertemu minggu depan ya. Terima kasih banyak atas pertanyaan-pertanyaannya. Minggu depan kita akan diskusi tentang isu etik di dalam penelitian bersama anak. Ya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.